Bab 91. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, penerjemah, terjemahan perahu naga editor, terjemahan perahu naga. Namun, saat pendeta tua John selesai berbicara, sebuah suara datang dari luar. Barry dan Lucy kembali. Jill segera berdiri karena terkejut. Mereka kembali. Dia bersemangat dan hendak berlari keluar, tetapi tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Dia buru-buru berhenti dan menatap pendeta tua John dan dua ksatria gereja di sampingnya. Pendeta, tanda seru. John mengerutkan kening. Kemudian, dia santai. Ayo pergi dan lihat. Tuan gurun itu pasti telah melarikan diri kembali. Dia mengira iblis-iblis itu telah memusnahkan pihak lain dengan telak. Dia tidak menyangka masih ada beberapa yang melarikan diri. Keberuntungannya tidak buruk. Ksatria gereja di belakangnya masih marah karena pihak lain telah bertindak gegabah. Ksatria gereja itu segera mencibir dan berkata, lebih baik jika ada beberapa lagi yang selamat. Bukankah kita masih harus berurusan dengan yang lainnya? Dari mana tuan dunia lain ini berasal? Ini benar-benar nasib buruk. Memikirkan tentang bagaimana dia harus berurusan dengan kekacauan yang membuat iblis itu marah, amarahnya segera meningkat. Ketika aku melihat bajingan itu, aku pasti akan memberitahunya aturannya. Tidak peduli di pesawat mana dia menjadi penguasa, ketika dia datang ke kota Menara Putih, dia harus mematuhi aturan kita. Pendeta tua John menggelengkan kepalanya. Dia sedikit kesal, jadi dia tidak menghentikannya. Ayo pergi. Jill tidak peduli. Ketika dia mendengar kata-kata John, dia ingin segera keluar. Namun, dia tidak punya pilihan selain bersabar dan memimpin jalan bagi mereka. Ketika mereka berjalan keluar dari desa, Jill segera melihat Barry berpegangan tangan dengan Lucy dan berbicara dengan penduduk lainnya. Dia langsung merasa lega. Dia terus bergumam, terima kasih para dewa, terima kasih para dewa. Pada saat ini, Barry juga melihat ayahnya. Matanya memerah saat dia memegang tangan Lucy dan berjalan di depannya. Ayah, aku membawa Lucy kembali. Bibir Jill bergetar saat dia menepuk bahu Barry. Senang kau kembali. Senang kau kembali. Saat dia mengatakan itu, dia sepertinya mengingat sesuatu. Bagaimana kalian bisa lolos? Pada saat ini, pendeta tua John dan dua ksatria gereja baru saja keluar dari desa dan datang ke sisi Jill. Ayah, kata Barry dengan gembira. Ayah, ini Lord Richard. Lord Richard memimpin pasukannya untuk menerobos lembah iblis dan memusnahkan iblis-iblis itu. Ketika pendeta tua John dan dua ksatria gereja mendengar ini, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan absurditas. Penguasa gurun dari pesawat lain itu telah memimpin satu skuadron tentara untuk membersihkan iblis-iblis itu. Apakah kamu bercanda? Apakah iblis-iblis itu telah menyihirmu? Jill juga merasa sulit untuk mempercayainya. Lord Richard telah melenyapkan semua iblis. Di mana Lord Richard? Saat Jill berbicara, Barry menatap langit malam dan bingung. Barry dan Lucy terlalu bersemangat dan berlari terlalu cepat. Mereka meninggalkan Richard di belakang. Ksatria gereja tidak tahan melihat pemandangan lingkungan yang kosong dan berkata dengan dingin. Jill, bawa putramu ke gereja untuk belajar sebentar. Apakah iblis telah menyihirnya? Jika iblis begitu mudah dilenyapkan, mengapa kita begitu khawatir? Apakah semua orang di kota Menara Putih tidak berguna? Pendeta tua John juga tidak percaya hal seperti itu akan terjadi. Dia terbatuk ringan dan hendak berbicara. Tiba-tiba, kerumunan di sekitarnya berteriak kaget. Ada monster di langit. Lari. Iblis. Itu pasti iblis. Monster-monster itu datang lagi. Beberapa orang tanpa sadar mengangkat kepala mereka dan dapat melihat lusinan sosok kabur terbang di langit. Pendeta tua itu dengan cepat mengucapkan mantra deteksi. Tingkat langka, gargoyle. Jantungnya langsung menjadi dingin, dan keringat dingin keluar di dahinya. Jumlah mereka lebih dari 10. Begitu musuh menyerang, kekuatannya tidak akan mampu menahannya. Bersiaplah untuk pertempuran. Itu pasukan iblis. Begitu dia mengatakan itu, daerah sekitarnya langsung menjadi lebih kacau, dan penduduk tanpa sadar berlari ke desa. Barry buru-buru berteriak, jangan takut, mereka adalah pasukan Lord Richard. Ksatria gereja berteriak dengan marah. Ikat Barry, setan telah menyihirnya. Tepat ketika situasi semakin tidak terkendali, langkah kaki datang dari depan yang gelap gulita. Sementara penduduk panik, Richard perlahan datang dengan pasukan mumi. Penduduk yang melarikan diri ke segala arah berhenti ketika mereka melihat pemandangan ini. Apakah itu?
Lord Richard. Saat Richard semakin dekat, kepakan sayap terdengar di langit. Kemudian, gargoyle gelap mendarat di tanah. Bang! Tanah bergetar. Gargoyle gelap, yang tubuhnya hitam pekat dan memantulkan kilau metalik, tingginya 3 meter. Tubuh mereka yang ganas membuat semua orang merasakan tekanan yang hebat. Tidak ada yang berani bernapas dengan keras. Pada saat ini, Richard juga datang ke depan. Ketika Jill melihat Richard, dia menghela napas panjang. Untungnya, itu bukan iblis. Dia tidak berani menunda lebih lama lagi dan buru-buru maju untuk membungkuk dengan senyum minta maaf. Selamat malam, Lord Richard, Barry berkata bahwa Anda telah melenyapkan semua iblis. Ini sungguh menakjubkan. Pasukan yang Anda pimpin sudah cukup untuk membuat musuh manapun takut pada Anda. Richard tidak bereaksi terhadap pujian semacam ini. Dia menatap penduduk di sekitarnya yang cemas dan mengangguk sedikit. Komandan Jill, aku sudah menghancurkan sarang para iblis. Tidak perlu khawatir. Nada suaranya yang samar menunjukkan bahwa cuaca hari ini tidak buruk. Mereka mungkin akan diejek jika ini dikatakan oleh orang lain. Para iblis dimusnahkan begitu saja. Namun, puluhan gargoyle yang menakutkan berdiri di sana dan membuat semua orang menahan keraguan mereka. Kekuatan dan status mereka berbeda. Bahkan jika mereka mengucapkan kata-kata yang sama, berat badan mereka akan sangat berbeda. Wajah pendeta tua John dan kedua ksatria gereja berubah menjadi hijau dan kemudian putih. Mereka merasa sangat malu dan marah sehingga mereka ingin mati. Baru saja, mereka mengira orang ini pasti akan mati dan bahkan akan menimbulkan masalah bagi kota Menara Putih. Mereka harus saling menyeka pantat. Namun, mereka tidak menyangka pihak lain akan kembali dengan cara yang begitu mendominasi. Dewa Keadilan, hanya gargoyle tingkat langka dari keempat regu sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Terlebih lagi, sang penguasa memiliki 2 unit heroik dengan aura yang lebih kuat dari mereka. Bahkan sekelompok mumi yang tampak ganas di belakang mereka sama-sama menakutkan. Si brengsek Jill itu hanya menyebutkan jumlah pasukan musuh, tetapi dia tidak mengatakan bahwa mereka begitu kuat. Kota Menara Putih hanya memiliki 3 pasukan langka. Kekuatan ini cukup untuk menempatkan kota Menara Putih dalam bahaya mematikan. Ketika ksatria gereja memikirkan apa yang baru saja dikatakan Jill, dia tiba-tiba merasakan sakit yang membakar di wajahnya. Wajahnya terlalu sakit. Terlebih lagi, itu adalah perbuatannya sendiri. Tidak ada cara untuk berunding dengannya. Ketiganya tidak berani menatap Jill dan penduduk di sekitarnya. Mereka sangat mengerti apa itu rasa malu. Richard tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Setelah mereka mengobrol sebentar, dia melihat pendeta tua yang mengenakan jubah putih bersih dan memegang tongkat kayu putih. Ksatria gereja itu menoleh seolah-olah dia bersembunyi dari sesuatu. Richard membuka panel statistiknya dengan terkejut dan meliriknya. Pendeta gereja kota Menara Putih. Level 7. Potensi, unit pahlawan Ceran. Itu menggelitik minatnya. Jadi ini pemimpin perkemahan gereja. Namun, kekuatannya tidak sekuat yang dibayangkannya. Jill juga pulih dari keterkejutannya dan membungkuk lagi. Lord Richard, terima kasih atas bantuanmu. Anda adalah dermawan bagi 300 penduduk desa Blue Eleaf. Sambil berbicara, ia segera menunjuk ke pendeta tua yang malu, John. Lord Richard, izinkan saya memperkenalkan Anda. Dia adalah pendeta gereja Dewa Keadilan di kota White Tower. Pendeta John, ini adalah para ksatria gereja yang melindungi keadilan. Meskipun pendeta tua John dan kedua ksatria gereja itu masih malu, wajah mereka telah kembali normal. John tua tersenyum dan berbicara. Saya sudah lama mendengar reputasi Lord Richard. Ketika saya melihat Anda hari ini, Anda memang luar biasa. Sudut mulut kedua ksatria gereja itu berkedut. Itu bukan yang Anda katakan tadi. Gurun itu selalu menjadi kam netral. Meskipun ada prajurit mayat hidup seperti mumi, mereka tidak pernah melakukan sesuatu yang jahat seperti malapetaka mayat hidup. Selain itu, medan gurun itu keras dan ada kekurangan sumber daya. Orang luar terlalu malas untuk memata-matai tanah tandus seperti itu. Itulah sebabnya ada lebih sedikit konflik dengan kam lain. Kam gereja menganjurkan cahaya dan keadilan dan tidak memandangnya sebagai musuh. Tentu saja, tidak memandang Richard sebagai musuh tidak berarti mereka memiliki kesan yang baik tentangnya. Richard mengangguk. Pastor John, ketika saya membersihkan para iblis, sebagian iblis melarikan diri. Saya khawatir itu akan menyebabkan korban yang tidak bersalah,
jadi saya ingin meminta kota White Tower untuk mengirim pasukan untuk mencari para iblis itu. Meskipun Richard mengatakan bahwa itu akan mendekatkan faksi yang murah hati itu, dia juga berpikir tentang bagaimana dia bisa mendapatkan keuntungan dari kota White Tower. Karena dia sudah ada di sini, setidaknya dia harus membawa pulang beberapa oleh-oleh. Ketika pendeta tua John mendengar perkataan Richard, dia akhirnya percaya akan kebenaran masalah tersebut. Dia segera bertanya kepada mereka tentang proses pemusnahan para iblis. Barry, yang berada di sebelahnya, mulai menceritakan kisah perjalanan itu dengan gembira. Sejak mereka memancing para iblis, kemudian menggunakan medan untuk membunuh para iblis yang lebih lemah di lereng bukit, kemudian berhadapan langsung dengan pasukan itu, membunuh Komandan Flame Demons, dan akhirnya mengalahkan para iblis. Itu sangat menggetarkan jiwa sehingga melebih-lebihkan kekuatan pertempuran kelompok Richard beberapa kali lipat. Tanda seru, kolam darah, setelah ribuan tahun mayat abadi, patung-patung gargoyle, segala macam benda misterius membuat para penduduk berteriak kaget. Mereka memandang Richard dengan hormat. Pada akhirnya, Richard merasa dia telah melebih-lebihkannya. Pendeta tua John menanyakan beberapa detail, dan setelah dia mengetahui bahwa semuanya sesuai dengan pemahamannya, dia akhirnya mengesampingkan keraguan terakhirnya. Dia tidak lagi berani meremehkan Richard dalam hatinya. Nada suaranya menjadi semakin hormat. Kekuatan adalah cara terbaik. Kalimat ini berlaku di mana-mana. Pendeta tua John, kita bisa mengirim elang putih untuk menyelidiki. Ksatria gereja mengingatkan pendeta tua saat ini. Pendeta tua John mengangguk. Panggil elang putih. Baik, tuanku. Ksatria gereja memasukkan tangannya ke mulutnya dan bersiul tajam. Setelah lebih dari 10 napas, seekor elang putih tiba-tiba muncul di udara dan bergegas turun. Ksatria gereja mengulurkan tangannya dan membiarkan elang putih mendarat di lengannya. Sayapnya mengepak dan menciptakan gelombang udara. Pendeta tua itu menundukkan kepalanya dan bergumam pada elang putih sejenak, lalu mengetuk kepala elang itu dengan tongkatnya. Temukan jalanmu. Kemudian, elang itu mengepakkan sayapnya dan mengitari Barry dan Lucy. Kemudian, ia melebarkan sayapnya dan pergi. Richard sangat gembira ketika dia melihat pemandangan ini. Elang ini dibesarkan dengan sangat tampan. Jika dia punya kesempatan, dia juga akan mendapatkan satu untuk dimainkan. Jika dia tidak mendapatkan patung pasir di padang pasir, bukankah itu akan sia-sia? Lucy, yang telah ditangkap oleh iblis, telah kembali dengan selamat. Selain itu, para iblis telah dimusnahkan sepenuhnya. Beberapa kejadian yang menggembirakan ini membuat penduduk desa sangat gembira, dan mereka menyambut Richard di desa. Mereka dengan antusias menyiapkan makan malam yang mewah untuknya. Richard tidak berdiri saat upacara dan menikmati hidangan yang mewah. Setelah makan, suasana antara dia dan pendeta tua itu menjadi jauh lebih tenang. Terutama setelah elang putih itu kembali, tatapan pihak lain ke arahnya menjadi lebih ramah. Nada bicara Old John tulus. Tuan Richard, tidak peduli dari dimensi mana Anda berasal, Anda telah banyak membantu kota Menara Putih dengan melenyapkan iblis. Kami semua harus berterima kasih kepada Anda. Inilah yang paling dikagumi Richard dari perkemahan yang baik dan tertib itu. Mereka tidak akan bersikap bermusuhan dan menolak untuk mengakui orang lain. Setelah Richard berpikir sejenak, dia membuka mulutnya untuk berbicara. Pendeta tua John, akhir-akhir ini saya ingin mengubah karir saya. Saya ingin tahu apakah kota Menara Putih memiliki kelas perapal mantra yang cocok. Setelah Gunther lahir, pikirannya untuk mengubah profesinya menjadi lebih kuat. Perapal mantra terlalu tampan. Orang biasa tidak akan mampu menahan godaan ini. Pendeta tua itu menggelengkan kepalanya. Tuan Richard, kelas perapal mantra di kota Menara Putih hanya ada di pastoral. Dia berkata dengan penuh arti. Jika Anda bersedia bergabung dengan pelukan dewa saya, maka semua ini tidak akan menjadi masalah. Kekuatan dewa cukup untuk mengubah segalanya. Richard tersenyum. Sifat seorang pendeta adalah menemukan paha untuk dipeluk dan menggunakan kekuatan dewa untuk merapal mantra. Keuntungannya adalah seseorang dapat dengan cepat menjadi kuat dan memiliki kekuatan yang cukup besar. Kerugiannya adalah kekuatan seseorang bergantung pada dewa dan harus bertindak sesuai dengan keinginan dewa. Selain itu, dewa dapat menarik kekuatannya kapan saja. Bagi kebanyakan orang, menjadi pendeta bukanlah hal yang buruk. Bagaimanapun, dewa yang kuat adalah paha emas. Tetapi baginya, apa dewa di era cemerlang? Apakah dia memenuhi syarat untuk mempercayainya? Dia tidak memikirkan hal ini dan mengubah topik pembicaraan.
Saya mendengar dari Barry bahwa pendeta tua John memiliki harta strategis yang kuat. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, pendeta tua itu menunjuk tongkat penyihir putih di tangannya. Ini dia, bahasa Indonesia, itu dapat membersihkan area tertentu dari kejahatan, tetapi persyaratan casting adalah seorang pendeta yang percaya pada Tuhan saya. Tongkat suci terbatas pada orang yang percaya pada Dewa Keadilan. Level 1 bintang. Keterampilan, mengusir kejahatan menyebabkan makhluk jahat dalam radius 100 meter untuk mengungkapkan penampilan asli mereka, dan meningkatkan kerusakan cahaya sebesar 30%. Mengkonsumsi 20 poin mana per detik. Deskripsi, mitra paling setia dari seorang penganut. Richard membuka panel atributnya untuk melihat dan segera kehilangan minat. Jika dia tidak menjual benda ini, itu akan lebih baik daripada tongkat api. Ketika pendeta tua itu melihat bahwa Richard sedang tidak dalam suasana hati yang baik, dia berpikir sejenak dan berkata dengan serius, "Lord Richard, Kota Menara Putih pernah bertarung dengan iblis 10 tahun yang lalu. Sejak saat itu, ada hadiah jangka panjang, siapapun yang menemukannya dan menghentikan iblis mengamuk akan diberi hadiah yang besar. Meskipun Kota Menara Putih tidak kaya, aturannya akan diterapkan dengan tegas. Hadiah untuk misi ini adalah cetak biru bangunannya. Ini adalah hadiah paling dermawan yang bisa kita berikan. Cetak biru." Mata Richard berbinar. Karena dia tidak bermain sesuai aturan kali ini dan tidak pergi ke titik misi utama Kota Menara Putih, dia sama sekali tidak tahu tentang ini. Dia tenggelam dalam pikirannya. Mungkin, ini adalah hadiah biasa untuk menyelesaikan ruang bawah tanah. Bagaimanapun, hadiah yang diterimanya agak terlalu banyak. Jika itu adalah permainan normal, mustahil baginya untuk mendapatkannya. Bagaimanapun, itu adalah ruang bawah tanah bintang 1. Tetapi siapa yang memintanya untuk menjadi begitu kuat, dan pasukannya cukup kuat? Dia memaksa keluar. "Pendeta tua John, ini yang saya butuhkan." Pendeta tua itu tersenyum dan mengeluarkan 3 cetak biru dari sakunya. "Lord Richard, Anda dapat memilih salah satu dari mereka sebagai hadiah." Mulut Richard berkedut. Itu memang hadiah misi. Apakah dia membawanya? Dia membuka panel atribut dan melihatnya satu persatu. Bangunan hunian, level biasa, karakteristik, memungkinkan wilayah untuk memiliki bangunan hunian secara permanen. Tidak diperlukan cetak biru untuk membangun gedung ini di masa mendatang. Persyaratan bangunan, membutuhkan 500 unit batu dan kayu. Waktu konstruksi, 1 hari. Jumlah orang yang dibutuhkan, 10 orang. Ketika jumlah orang kurang dari jumlah standar, waktu konstruksi akan meningkat, tetapi jika jumlahnya lebih banyak, waktu konstruksi akan berkurang. Area yang dihuni, 10 ruang. Deskripsi, cetak biru bangunan hunian biasa. Setelah konstruksi, dapat digunakan oleh warga sipil. Asteris 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 asteris. Kandang, tingkat, biasa. Karakteristik, permanen. Persyaratan bangunan, 500 unit kayu, batu, dan baja. Waktu konstruksi, 5 hari. Jumlah orang yang diperlukan, 30 orang. Area yang dihuni, 8 tempat. Jumlah maksimum kuda yang dapat ditampung, 30 kuda. Deskripsi, cetak biru kandang biasa. Setelah konstruksi, dapat digunakan oleh kuda dan unta. Asteris 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 asteris. Pabrik anggur, tingkat, biasa. Karakteristik, permanen. Persyaratan bangunan, 2000 koin emas, kayu, batu, dan baja. Waktu konstruksi, 7 hari. Jumlah orang yang diperlukan, 30. Area yang dihuni, 10 tempat. Anggur seduh, tidak ada, memerlukan resep anggur. Deskripsi, sebuah kilang anggur biasa. Setelah dibangun, kilang anggur itu dapat menyeduh anggur berkualitas sesuai resep anggur. Asteris 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 asteris. Sial, ketiga cetak biru itu permanen. Cetak biru bengkel makanan yang diperoleh Richard dari para dewa logam itu hanya untuk sekali pakai. Itu hanya dapat dibangun sekali. Jika dia ingin membangunnya lagi di masa mendatang, dia harus mendapatkan cetak biru baru. Itulah 2 karakteristik cetak biru. Tidak diragukan lagi, cetak biru permanen jauh lebih baik daripada sekali pakai. Namun, bukankah memilih 1 dari 3 terlalu konyol? Meninggalkan 2 cetak biru yang tersisa di sini dan menghilang bersama penjara bawah tanah selamanya. Richard memegang ketiga cetak biru itu di tangannya, penuh dengan kebenaran. Dia harus menyelamatkan cetak biru yang menyedihkan ini.
Dia tidak bisa membiarkannya hancur seperti ini. Pendeta tua John, cetak biru ini kebetulan tidak ada di wilayahku. Aku akan menukar hadiah yang tersisa dengan 2 cetak biru lainnya, jadi tidak perlu memberikannya kepadaku lagi. Pendeta tua itu memiliki wajah penuh tanda tanya. Hadiah yang tersisa, tidak ada hadiah yang tersisa, ini adalah hadiah terakhir. Berhenti, sungguh pemuda yang tidak bermoral. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Richard telah menyingkirkan cetak biru itu dan menatapnya dengan heran. Pendeta tua John, ada apa? Aku, pendeta tua itu hampir memuntahkan seteguk darah. Richard tercengang saat melihat peringkat sarang pasukan. Tanpa sadar dia melihatnya beberapa kali lagi. Setelah memastikan bahwa dia tidak salah, rasa gembira yang kuat melonjak di dalam hatinya. Antusiasme mencerahkan wajahnya. Sarang pasukan tingkat langka dan bahkan ada 2 di antaranya. Uang berdarah, uang berdarah. Tanda seru, tanda seru. Setelah Richard menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menekan kegembiraan di dalam hatinya, dia segera memeriksa atribut sarang pasukan yang tersisa. Dark Gargoyle Slayer disegel. Level, langka 3 bintang. Tipe rekrut, Dark Gargoyle, langka 3 bintang. Jumlah rekrut, 20. Output mingguan, 10. Persyaratan rekrut, 4.000 koin emas, 4.000 unit kayu, 4.000 unit batu, dan 10 unit batu permata. Deskripsi, sebuah konstruksi unik yang diciptakan oleh sihir kuno yang sangat kuat. Itu adalah makhluk gelap. Ia memiliki kekuatan yang lumayan. Dulunya itu adalah pasukan tingkat mulia, tetapi di bawah erosi waktu, kekuatannya telah memburuk ke tingkat yang langka. Produksi mingguan hingga 10. Dan sekarang, setiap sarang dapat merekrut 20. 2 sarang dapat merekrut total 4 regu. Itu adalah pasukan tingkat langka. Berapa banyak usaha yang dihabiskan Richard untuk melatih Axe of the Dead. Dia menyipitkan matanya setelah membaca deskripsinya. Sebuah konstruksi yang dibuat dengan sihir kuno. Apakah mirip dengan pasukan mekanik kurcaci? Tapi, benda ini sebenarnya berada di level yang mulia. Sayangnya, jika kekuatannya tidak menurun, gelombang ini akan langsung lepas landas. Richard akhirnya tenang dari kegembiraannya setelah waktu yang lama. Namun, benda ini perlu dibuka segelnya sebelum perekrutan. Tapi, bagaimana cara membuka segel benda ini? Saat dia bergumam pada dirinya sendiri, dia membuka sistem emas hitam. Sarang gargoyle gelap langka 3 bintang, menggunakan 10 inti sarang pasukan tipe konstruksi langka dapat meningkatkannya ke glorious 3 bintang. Catatan 1, saat ini disegel, tidak dapat ditingkatkan. Catatan 2, dapat disiram dengan sejumlah besar darah untuk membuka segel. Dapat disiram dengan sejumlah besar darah, buka segel. Kejutan yang menyenangkan langsung memenuhi hati Richard. Apakah dia tahu cara untuk membuka segelnya? Dewa abadi sistem emas hitam. Namun, segel ini juga sangat unik. Sebuah konstruksi, disegel dengan darah. Pemiliknya pasti sangat jahat. Dia berbalik dan berpikir, aku baru saja mengalami pertempuran berdarah. Bukankah mayat-mayat iblis itu bahan terbaik untuk membuka segel? Dia sedang dalam suasana hati yang baik. Iblis-iblis ini sungguh murah hati. Dan mereka mengirimkan beberapa gelombang kehangatan. Dia menyuruh pasukannya mencari makam kuno itu dengan saksama. Setelah Richard memastikan tidak ada keuntungan lain, dia meninggalkan makam kuno itu dan terus berjalan menuju kedalaman lembah iblis. Dia bertemu dengan beberapa regu iblis yang tumbang dan bertanduk kambing di jalan. Pahlawan iblis itu jelas-jelas tetap tinggal untuk menjaga base camp. Namun, Richard bahkan telah mengalahkan pasukan utamanya. Regu-regu ini hanya bisa dianggap sebagai pengorbanan. Mereka tiba di bagian terdalam lembah iblis setelah dengan cepat memusnahkan regu-regu iblis. Base camp iblis itu berada di sebuah gua, tetapi ruang di dalamnya lebih luas daripada makam kuno itu. Richard masuk setelah Gray memastikan keamanan camp itu. Fluktuasi cahaya obor membuat ruang bawah tanah yang luas itu tampak sedikit redup. Jantungnya bergetar setelah dia jelas-jelas melihat pemandangan di depannya. Mayat-mayat manusia menutupi lantai. Mayat-mayat ini berwajah pucat seolah-olah telah dilucuti semua darahnya. Orang bisa melihat senjata tajam telah menusuk bagian-bagian vital mereka jika seseorang melihat dengan saksama. Genangan darah yang luas berada di tengah-tengah mayat yang tak terhitung jumlahnya itu. Cahaya redup obor membuat cairan merah tua itu sangat menakutkan dan menyeramkan. Rune hitam pekat yang misterius dan bengkok tercetak di genangan darah,
samar-samar terlihat yang menambah aura dingin dan suram. Lucy, Lucy, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Di mana kamu, Lucy? Di ruang bawah tanah yang dipenuhi mayat, hanya suara Barry yang bergema. Dia memegang obor dan menatap mayat-mayat berwajah pucat di tanah dengan keengganan dan ketakutan yang luar biasa. Seperti dia takut bahwa di saat berikutnya, wajah yang telah lama dirindukan itu akan muncul. Richard tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya ketika dia melihat pemandangan ini. Gadis bodoh ini, bagaimana dia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup? Namun, genangan darah membuatnya jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Apa tujuan iblis dalam menciptakan genangan darah yang membutuhkan begitu banyak masalah ini? Untuk sarang pasukan di makam kuno. Tidak, Barry mengatakan bahwa iblis menyerang desa-desa manusia lainnya, jadi dia dan kekasih kecilnya keluar untuk mencari berita. Saat itu, para iblis belum menemukan makam kuno. Dengan kata lain, kolam darah berada di depan, dan makam kuno berada di belakang. Selain itu, jika itu untuk membuka segel sarang pasukan, mengapa tidak membangun kolam darah langsung di makam kuno? Meskipun para iblis itu kacau, mereka tidak bodoh. Kelicikan iblis tingkat tinggi tidak kalah dari iblis. Kolam darah pasti memiliki tujuan lain. Setelah Richard berpikir sejenak dan mumi itu memastikan rute yang aman, dia berjalan melewati mayat-mayat itu secara bertahap ke sisi kolam darah. Kolam darah yang tenang itu tampak seperti kolam yang dalam. Tidak terganggu yang membuat hati seseorang terasa dingin. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Richard membuka panel statusnya, tetapi dia tidak melihat pemberitahuan apapun. Dia mengerutkan kening dan menatap mumi yang diperban. Kamu masuk ke kolam darah dan lihat apa yang ada di bawahnya. Mumi yang diperban itu segera mengambil tindakan setelah menerima perintah. Makhluk yang mati tidak memiliki konsep rasa takut. Jika itu manusia, kakinya mungkin akan menggigil. Ciprat, setelah mumi yang diperban memasuki kolam darah, tubuhnya dengan cepat tenggelam dan menghilang dalam beberapa kedipan mata. Udara tenggelam lagi. Pada saat ini, Barry mengangkat obornya dan berjalan ke sisi kolam darah, terkejut. Keputusasaan mengaburkan matanya. Tidak ada. Matanya menjadi tak bernyawa saat ini. Richard mengabaikannya dan menatap kolam darah. Itu adalah rencana cadangan besar iblis, tidak ada yang tidak bisa terjadi. Adegan itu masih tenang 3, 5, atau 10 menit kemudian. Richard tidak mau menyerah tepat ketika dia akan memerintahkan mumi kedua untuk turun. Gurel, tiba-tiba, gelembung-gelembung besar muncul di kolam darah. Suara tiba-tiba itu seperti guntur teredam di gua yang sunyi. Richard segera meningkatkan kewaspadaannya secara maksimal. Mundur, pasukan itu mundur lebih dari 20 meter secara serempak dan hanya meninggalkan beberapa obor. Barry yang setengah hati berjongkok di tanah. Gol, gelembung-gelembung yang ukurannya semakin besar naik. Kemudian, di bawah tatapan Richard, splash, suara air tiba-tiba terdengar, dan sesosok mayat tiba-tiba melayang ke kolam darah. Adegan mengerikan itu membuat kulit kepala seseorang geli. Namun di detik berikutnya, film horor itu segera berubah menjadi tragedi cinta. Barry diam-diam mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat mayat yang mengambang di genangan darah, dia berteriak dengan sangat sedih. Lucy, seluruh tubuhnya seperti tersambar petir saat dia jatuh ke tanah. Matanya merah. Mulutnya terus bergetar tetapi tidak mengeluarkan suara sedikitpun. Matanya terpaku pada mayat itu. Pada saat ini, dia tampaknya telah kehilangan jiwanya dan menjadi boneka. Richard tertegun. Dia tidak mengharapkan akhir seperti itu. Dia melirik Barry dan tidak mengatakan apa-apa. Richard melangkah maju dan melihat mayat itu dengan hati-hati di bawah pengawasan dan perlindungan mumi yang diperban. Dia melihat dada mayat itu masih berdenyut. Itu belum mati. Dia secara naluriah membuka panel atribut. Manusia, status, transformasi gagal. Transformasi, gagal. Pupil mata Richard mengencang. Dia langsung membuka sistem emas hitam. Informasi yang lebih rinci muncul seperti yang diharapkan. Kolam darah, menggunakan darah untuk memperkuat orang yang memasukinya mengubahnya menjadi pahlawan yang perkasa. Menggunakan darah untuk memperkuat diri sendiri berasal dari iblis tingkat tinggi. Itu akan mengumpulkan darah ke dalam kolam darah. Setelah benteng selesai, pengorbanan akan selamanya setia kepada mereka. Itu adalah pengorbanan langka di jurang. Semakin tinggi kekuatan darah yang ditelan kolam darah,
semakin tinggi potensi unit pahlawan setelah transformasi berhasil. Catatan, benteng telah terputus. Pengganti saat ini untuk objek yang diperkuat adalah mumi yang diperban. Anda dapat melemparkan mayat dan darah ke kolam darah untuk meningkatkan potensinya. Waktu inkubasi saat ini, 1 hari. Setelah Richard membaca deskripsinya, ekspresinya menjadi sangat bersemangat. Kolam darah, pahlawan yang dibentengi. Tidak heran iblis ingin membangun kolam darah. Namun, Richard secara tidak sengaja mengirim mumi yang diperban itu untuk mencarinya, yang mengganggu prosesnya. Sekarang, mumi yang diperban itu telah menjadi objek pengorbanan dan akan berubah menjadi pahlawan. Hahaha, apakah ini juga berhasil? Richard segera memerintahkan orang-orang untuk mengambil sosok yang mengambang di kolam darah untuk mencegah kecelakaan. Pada saat yang sama, ia meminta pasukan untuk memindahkan mayat-mayat di sekitarnya jauh-jauh, membersihkan daerah terdekat. Karena bala bantuan dapat terganggu, prosesnya membutuhkan perlindungan yang lebih hati-hati. Batuk, batuk. Setelah keluar dari kolam darah, Lucy, berlumuran darah, tiba-tiba batuk. Tanda seru, Barry, pada saat ini, tampaknya telah bersatu kembali dengan jiwanya lagi. Ia meremas ke sisi gadis itu dan menatapnya dengan gembira. Lucy, kau tidak mati, kau tidak mati. Aku di sini, aku di sini. Air mata tidak bisa lagi dihentikan pada saat ini dan mengalir turun. Barry, saat gadis itu membuka matanya dan melihat kekasihnya, ia tidak bisa mengendalikan emosinya. Ia memeluknya dengan sekuat tenaga seolah-olah ia ingin menyatukannya ke dalam tubuhnya. Setelah kehangatan, ia akhirnya melihat pasukan mumi di sampingnya dan menjadi gugup. Barry menjelaskan beberapa saat sebelum gadis itu menghela napas lega. Setelah beristirahat cukup lama, Barry menggendong kekasihnya dan berjalan menuju Richard. Keduanya membungkuk dalam-dalam kepadanya. Terima kasih, Lord Richard. Anda adalah penyelamat kami. Kami akan selalu mengingat kebaikan Anda. Semoga para dewa melindungi Anda. Richard mengangguk. Semua iblis di lembah telah dibersihkan. Anda aman sekarang. Keduanya ingin mengucapkan terima kasih lagi, tetapi Richard melambaikan tangannya. Tidak perlu bersikap sopan, Nona Lucy. Bisakah Anda memberitahu saya di mana bola ajaib yang Anda dapatkan dari makam kuno itu? Dia hampir membuka seluruh lembah iblis, tetapi dia tidak dapat menemukan peralatan strategis yang disebutkan Barry. Lord, kata Lucy lemah. Lord, iblis itu memasukkan bola ajaib ke dalam kolam darah. Memasukkannya ke dalam kolam darah. Richard menyipitkan matanya. Karena itu adalah kolam darah yang dibangun oleh iblis, pasti ada makna yang lebih dalam di balik ini. Tampaknya dia hanya bisa menunggu sampai pengorbanan selesai sebelum turun untuk mencarinya. Apakah Anda melihat atau merasakan sesuatu di dasar kolam darah? Bisikan-bisikan iblis. Iblis yang tak terhitung jumlahnya berbisik di telingaku seolah-olah mencoba menarikku ke jurang. Wajah Lucy menunjukkan ketakutan yang tak dapat disembunyikan. Lalu, aku merasakan suatu kekuatan menarikku ke atas, dan bisikan-bisikan iblis itu menghilang. Richard mengangguk. Untungnya, dia datang lebih awal, atau Lucy mungkin telah berubah menjadi iblis. Dia merenung sejenak, dan ekspresinya sedikit aneh. Menurut petunjuk penjara bawah tanah ini, jika aku tidak datang untuk menyerang lembah iblis, apakah iblis akan membesarkan pahlawan yang kuat, Lucy, dan kemudian memimpin pasukan iblis untuk menyerang kota Menara Putih? Adapun Barry, kekasihnya, dia selamat dari pengepungan desa iblis dan pergi ke kota Menara Putih. Akhirnya, seorang gadis telah jatuh ke dalam iblis, dan seorang kekasih mencintainya dengan sepenuh hati saling memandang di seberang tembok kota akhirnya. Sebuah drama Hollywood akan keluar jika Barry menerima warisan Paladin. Kemudian, Richard merasa sedikit menyesal. Dia terlalu tegas dan langsung menghilangkan ancaman ini. Dia tidak melihat pemandangan yang begitu dramatis. Sekarang, bawahannya menggantikan pahlawan, yang tampaknya menjadi bos penjahat terakhir. Kalian keluar dan beristirahat. Kalian bisa kembali besok. Keduanya mengungkapkan rasa terima kasih mereka lagi dan saling mendukung saat mereka meninggalkan gua. Richard mengalihkan perhatiannya ke kolam darah. Dia berpikir keras setelah dia melihat pemberitahuan sistem emas hitam lagi. Mengumpulkan darah segar dan mayat dapat meningkatkan potensi seorang pahlawan. Darah segar adalah yang dibutuhkan pengorbanan darah. Namun, setelah perban mumi menggantikan Lucy, ada opsi tambahan untuk mayat. Tampaknya ras yang berbeda memiliki metode dan bahan pengorbanan yang berbeda.
Ini mengingatkannya pada peti pengorbanan Gray saat itu. Meskipun kedua belah pihak membutuhkan bahan yang berbeda, ada persamaan dan perbedaan. Setelah dia berpikir sejenak, dia memanggil Gray. Lemparkan semua mayat iblis di luar lembah ke dalam kolam darah, jangan tinggalkan satu pun. Gray segera memimpin pasukan keluar untuk memindahkan mayat-mayat. Richard meninggalkan tim kecil mumi untuk menjaga di sekitar kolam darah untuk mencegah masalah. Dia tidak tinggal lama di sana. Setelah Richard meninggalkan gua, dia melihat dua kekasih muda yang mesra dalam keadaan menyesal dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak keberatan menjadi kotor. Setelah dia mengambil beberapa makanan yang dimasak dari ruang sistem dan membaginya dengan keduanya, dia menemukan tempat yang cocok untuk berganti pakaian bersih. Setelah ia memerintahkan Gray untuk segera membangunkannya jika terjadi sesuatu, ia membentangkan selimut yang terbuat dari rambut panjang kelinci naga api. Ia memanggil dua mumi yang diperban untuk melindunginya. Ia tidur dengan nyenyak. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan Gray, mumi pahlawan yang memimpin seluruh situasi. Keesokan paginya, ia bangun dalam selimut yang nyaman. Setelah Richard bangun dan membuka matanya, ia melihat Gray. Gray berjaga di sekitar dengan sekelompok kecil. Mumi, Tuan. Richard merapikan selimut dan meregangkan tubuhnya. Apakah Anda sudah selesai memindahkan mayat-mayat? Kami memindahkan semua mayat tadi malam. Pengorbanan darah membutuhkan waktu sehari untuk menghasilkan seorang pahlawan. Sekarang setelah malam berlalu, masih ada lebih dari 10 jam tersisa, jadi tidak perlu terburu-buru. Apakah Anda menemukan sesuatu yang tidak biasa di sekitarnya? Saya menemukan celah spasial yang sangat kecil tidak jauh dari kolam darah, tetapi celah itu segera menghilang setelah saya menemukannya. Celah spasial itu bersifat sementara. Para iblis pasti datang dari sana. Richard mengangguk. Ini masuk akal. Jika iblis terus datang melalui celah spasial, itu bukan hanya ruang bawah tanah bintang 1. Dia berdiri dan pergi ke kolam darah tanpa mengatakan apapun lagi. Level kolam darah jauh lebih tinggi setelah mereka melemparkan ribuan mayat iblis. Namun, tidak ada mayat yang melayang. Deskripsi sistem emas hitam juga tidak banyak berubah. Tampaknya telah sepenuhnya dilahap. Level pahlawan apa yang bisa dinaikkan oleh kekuatan sebesar itu? Richard dipenuhi dengan antisipasi yang intens. Lord Richard, sebuah panggilan dari belakang mengganggu pikirannya. Dia berbalik untuk melihat orang yang datang. Barry dan Lucy, pasangan itu, telah berganti pakaian dengan pakaian yang diberikannya kepada mereka malam itu. Meskipun tidak pas, kainnya berkualitas tinggi, jadi masih bisa diterima. Richard mengira keduanya ada di sana untuk bertanya kapan mereka akan kembali. Dia langsung berkata, "Kita akan kembali ke desa malam ini. Anda tidak perlu khawatir." Lucy, yang wajahnya masih sedikit merah, menggelengkan kepalanya. "Tuan Richard, bukan tentang itu. Kemarin, saya melihat pasukan Anda telah memindahkan mayat iblis ke kolam darah. Apakah mayat-mayat itu sangat penting bagi Anda?" Richard tidak menyembunyikan apapun. Kolam darah itu adalah teknik yang digunakan oleh iblis untuk memperkuat bawahan mereka. Saya dapat menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan bawahan saya. Mayat iblis-iblis itu adalah makanan terbaik. Dua orang yang sangat membenci iblis merasa lega. Begitulah seharusnya. Mereka bahkan tidak meninggalkan mayat mereka. Lucy berpikir sejenak dan ragu-ragu. "Tuan, ketika Barry dan saya berpisah untuk melarikan diri, kami secara tidak sengaja membuka mekanisme di makam kuno itu. Kami menemukan mayat di dalam. Itu tampaknya pemilik makam. Mungkin, Anda akan membutuhkannya." Richard tercengang. Ada hal seperti itu. Namun, dia masih menggelengkan kepalanya. Bahkan peti matinya telah membusuk, jadi mayat itu pasti telah lapuk. Genangan darah pasti melahap mayat-mayat biasa. Jika ada beberapa harta karun di dalamnya, itu mungkin lebih berguna. Lucy menjadi cemas ketika dia mendengar itu. "Tuan, mayat itu tidak lapuk, seolah-olah baru saja meninggal, dan aku bisa merasakan melalui bola ajaib itu bahwa mayat itu mengandung sejumlah besar energi. Jasad itu berkali-kali lipat lebih kuat dari iblis-iblis itu. Oh, bahkan peti matinya telah membusuk, dan mayat itu masih tampak seperti baru saja meninggal. Apakah ini misi sampingan, atau apakah itu terkait dengan mayat hidup yang tidak pernah muncul?" Hal ini langsung menggelitik minat Richard. "Bawa aku untuk melihatnya." Ketika mereka kembali ke makam kuno, Lucy menekan sebuah batu di posisi yang tidak mencolok. Kemudian, sebuah pintu rahasia muncul.
Gadis itu menjelaskan, pemiliknya menggunakan makam di luar makam kuno ini untuk membingungkan orang luar. Richard mengangguk. Seperti biasa, dia membiarkan dua tim mumi pergi untuk menyelidiki terlebih dahulu. Setelah memastikan tidak ada bahaya, Gray memimpin tim masuk. Dia adalah yang terakhir masuk. Tanda seru. Mereka tiba di tengah makam. Setelah beberapa lusin meter, mereka menemukan mayat yang mengenakan jubah penyihir hitam tergeletak di atas tumpukan batu permata yang berkilauan. Jika dia menyukai naga harta karun di sini, dia pasti akan menjadi gila. Dan mayat itu persis seperti yang dikatakan Lucy. Itu tampak hidup dan tidak berbeda dari orang yang hidup. Tidak diragukan lagi bahwa mayat itu memancarkan aura yang membuatnya merasakan tekanan yang sangat besar. Dia bisa memiliki kekuatan yang berlebihan setelah mati begitu lama. Dia pasti luar biasa. Dia membuka panel statistik. Tubuh League Lord. Level. Spesial. Karakteristik. Tubuh yang digunakan oleh League untuk mengubah kehidupan. Deskripsi. League yang kuat dapat memurnikan semua jenis tubuh dan filakteri jiwa. Seseorang dapat menyembunyikannya di tempat rahasia untuk kebangkitan setelah kematian. Astaga, League Lord. Richard sedikit terkejut. Ini adalah undead tingkat tinggi, kelas penguasa tanpa batas dalam faksi undead. Seseorang harus memiliki kekuatan yang kuat jika ingin menjadi League. Kalau tidak, ia tidak dapat membuat filakteri jiwa. Selain itu, kata Lord tergantung di belakangnya. Itu bukan gelar yang terlihat di mana-mana. Saat pikiran Richard bergerak, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Bola ajaib itu, mungkinkah itu filakteri jiwa League? Ekspresinya agak aneh. Mungkinkah iblis-iblis itu dianggap telah mencuri kristal League? Richard melambaikan tangannya, dan mumi itu dengan hati-hati membawa tubuh League Lord keluar dari makam. Itu sempurna bagi mumi yang diperban untuk meningkatkan potensinya dengan jumlah energinya yang agung. Setelah mumi itu memindahkan tubuhnya, tatapan Richard terfokus pada tumpukan batu permata tua. Dia tertawa terbahak-bahak. Itulah yang akan terjadi saat membersihkan ruang bawah tanah. Semakin besar risikonya, semakin besar pula hadiahnya. Saat dia datang, dia menghancurkan kekuatan utama ruang bawah tanah itu, faksi iblis. Hadiahnya sangat banyak. Richard tidak membuang waktu. Dia segera mengumpulkan semua sumber daya di tanah. Panel atribut tiba-tiba berubah setelah beberapa saat. Batu permata, 750 unit. Kristal, sulfur, dan merkuri masih 0. Ini memberinya 750 unit sumber daya langka, beberapa kali lebih banyak dari tambang batu permata yang ditempatinya. Luar biasa. Terlebih lagi, gargoyle yang disegel itu kebetulan membutuhkan batu permata untuk merekrut. Gelombang ini sungguh surgawi. Tunggu, League Lord menyiapkan batu permata di dalam untuk merekrut gargoyle setelah bangkit kembali, kan? Richard merenung. Namun, suasana hatinya lebih baik. Tidak peduli berapa banyak rencana cadangan yang telah kau buat, sekarang itu milikku, hahaha. Richard pergi dengan sangat gembira setelah mereka menggeledah makam beberapa kali dan memastikan tidak ada keuntungan lain yang tersisa. Dia mulai membuat perhitungan dalam hatinya saat dia keluar dari makam kuno. Ini baru hari kedua dia memasuki ruang bawah tanah. Dia baru saja memperoleh 2 sarang pasukan tingkat langka di segel. Dan ini sudah tak ternilai harganya. Terlebih lagi, 1 unit pahlawan sedang dalam proses transformasi. Setelah pasukannya melemparkan begitu banyak mayat, potensi mereka justru tidak rendah. Sekarang, dia telah memperoleh sumber daya langka yang setara dengan beberapa urat mineral dan juga tubuh League Lord. Bahkan level pasukan juga meningkat. Panen yang melimpah ini benar-benar melampaui ekspektasinya. Tuan, apa yang harus kita lakukan dengan tubuh League ini? Richard melirik mayat-mayat yang memancarkan energi tak terbatas. Potong mayat itu dan lemparkan potongan-potongan itu ke kolam darah secara berkelompok. Ingin bangkit kembali? Bermimpilah. Potong kamu menjadi daging cincang dan lihat apa yang bisa kamu gunakan untuk bangkit. Kembali. Beberapa mumi segera membawa tubuh League turun dan memotong-motongnya. Richard khawatir dan memerintahkan Gray untuk mengawasi. Sesaat kemudian, pemberitahuan sistem tiba-tiba berdering. Ding gelombang kamu telah menghancurkan tubuh League Lord, meninggalkan filakteri jiwanya tidak ada tempat untuk bersembunyi. Itu telah meleleh di kolam darah dan benar-benar mati. Kamu telah menyelesaikan misi, basmi mayat hidup. Kemajuan penjara bawah tanah meningkat sebesar 30%. Kemajuan penjara bawah tanah saat ini adalah 40%. Ding gelombang kamu telah menyelesaikan misi,
rasa sakit kekasih. Kemajuan penjara bawah tanah meningkat sebesar 10%. Anda telah menyelamatkan Lucy, yang ditakdirkan menjadi pahlawan iblis. Kemajuan penjara bawah tanah meningkat sebesar 10%. Kemajuan penjara bawah tanah saat ini adalah 60%. Ding gelombang Anda mengambil inisiatif serangan. Anda memusnahkan iblis yang belum melahirkan pahlawan perkasa di buayan. Melebihi penyelesaian misi, musnahkan iblis. Kemajuan penjara bawah tanah meningkat sebesar 30%. Kemajuan penjara bawah tanah saat ini adalah 90%. Ding gelombang kemajuan penjara bawah tanah telah melampaui 80%. Anda dapat pergi kapan saja. Catatan, setelah kemajuan misi melampaui 80%, Anda hanya dapat tinggal di penjara bawah tanah paling lama 1 hari. Ketika Richard mendengar pemberitahuan sistem, dia tampak aneh. Hanya itu, dia bahkan belum bersenang-senang, dan kemajuannya sudah mencapai 90%. Jadi leak yang baru saja terpotong-potong itu adalah salah satu dari 4 faksi di ruang bawah tanah desa terbakar, faksi mayat hidup. Bos sebesar itu begitu mudah dibunuh. Dia telah bertempur dalam pertempuran berdarah untuk membunuh iblis, namun harus membunuh satu untuk menghancurkan mayat hidup. Si idiot mana yang merancang ruang bawah tanah ini? Ayo, biarkan aku menunjukkan kepadamu betapa besarnya kepalan tangan seukuran karung pasir. Namun, tanpa tekanan misi, Richard juga santai. Sekarang, tidak perlu terburu-buru untuk melakukan ini atau itu. Richard mengelus dagunya, dan dia menatap Barry. Ada harta karun strategis di kota Menara Putih. Harta karun macam apa itu? Dia bertanya-tanya apakah dia bisa merampok kota Menara Putih setelah dia menyelesaikan misinya. Tidak ada gunanya menyimpan semua barang bagus di ruang bawah tanah berusia 1000 tahun ini. Ketika pecahan waktu hancur, semuanya akan hilang. Lucy menggelengkan kepalanya. Kami hanya mendengarnya. Hanya pendeta gereja yang tahu tentang kota Menara Putih. Richard mengangguk. Tampaknya perlu mengunjungi kota Menara Putih. Keuntungan dari penjara bawah tanah ini sangat melimpah sehingga mereka bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan. Richard kembali ke kolam darah dan membuka sistem emas hitam. Dia melihat pemberitahuan yang berbeda. Kolam darah, target benteng saat ini, mumi yang diperban. Karena investasi mayat khusus dengan kekuatan agung, proses transformasi telah mengalami mutasi. Itu tidak dapat lagi meningkatkan potensinya melalui darah segar dan mayat. Proses transformasi tidak dapat diubah. Waktu inkubasi saat ini, 6 jam. Apakah itu karena Leak Lord? Mata Richard sedikit menyipit. Tampaknya dia secara tidak sengaja telah melakukan perbuatan baik yang memiliki efek signifikan. Dia tidak hanya menghilangkan ancaman mayat hidup dalam satu gerakan, tetapi dia juga telah menyebabkan mutasi pada pengorbanan mumi yang diperban. Dia khawatir panen kali ini akan sangat melimpah seperti yang dia lihat dari pemberitahuan sistem emas hitam. Ini benar-benar membangkitkan antisipasi di dalam hatinya. Setelah Gray menyiapkan pasukan untuk menjaga lingkungan sekitar, Richard dengan sabar menunggu. Genangan darah yang sedari tadi tenang tiba-tiba berubah pada pukul 10 malam. Gol, 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 gelembung-gelembung yang tak terhitung jumlahnya muncul darinya. Kemudian, permukaan air mulai turun dengan cepat, seolah-olah ada binatang buas raksasa yang menelan darah di bawahnya. Namun setelah permukaan air turun hingga batas tertentu, darah berceceran. Kepala yang terbungkus perban perlahan muncul dari genangan darah. Kemudian, mumi yang diperban merangkak keluar dari genangan darah dengan darah menetes ke bawah. Setelah mumi itu berdiri, perban menyerap darah di tubuhnya. Dan darahnya pun kering kembali. Baru saat itulah Richard melihat dengan jelas penampakan mumi itu. Perban berwarna darah membungkus seluruh tubuhnya, dan bau darah memenuhi udara. Bagian wajahnya yang tidak terbungkus perban tumbuh menjadi daging dan darah, dan dia tidak lagi tampak seperti tengkorak. Sepasang matanya yang berwarna merah darah tampak dingin dan tak berperasaan serta dapat membuat orang merinding. Aura yang terpancar kuat dan buas, seperti binatang buas yang kelaparan selama lebih dari 10 hari. Secara bertahap ia berjalan ke arah Richard, berlutut dengan satu kaki, dan membungkuk kepadanya dengan sangat rendah hati. Tuanku, Gunther Freshblood, hambamu yang rendah hati ini memberikan penghormatan tertinggi kepadamu. Terima kasih telah memberiku kehidupan baru. Richard mengangguk puas. Para prajurit itu selamanya setia kepada tuan yang merekrut mereka, bahkan jika pihak lain menjadi dewa. Ini adalah aturan awal dari era cemerlang. Dilihat dari auranya, Gunther,
pahlawan yang baru dipromosikan ini, sudah sangat kuat. Dia tidak tahu apa saja atributnya. Dia membuka panel atribut dengan harapan penuh Gunther Fresh Blood League. Unit pahlawan, jiwa, level 6 pahlawan elit, kerusakan sihir meningkat sebesar 30%. Potensi, peringkat A, pekerjaan, Fresh Blood League Elite, efek casting meningkat sebesar 15%. Tanda seru, mana, 600 memulihkan 6 poin per detik. Keterampilan, Soul Phylactery peringkat A, dapat membuat wadah untuk menyimpan jiwa. Setelah mati, seseorang dapat menggunakan wadah untuk menghidupkan kembali. Kekuatan tidak akan berkurang. Wadah saat ini, bola jiwa, meningkatkan kerusakan sihir sebesar 50%. Tubuh darah peringkat A, kebal terhadap racun, wabah, kutukan, dan keterampilan kematian instan, meningkatkan pertahanan sebesar 70%, ketahanan sihir sebesar 70%. Dapat melahap darah untuk memulihkan kehidupan dengan cepat. Bola korupsi peringkat A, memadatkan kekuatan sihir untuk membentuk bola sihir dengan efek korosif yang kuat. Menyebabkan sejumlah besar kerusakan pada musuh dalam radius 30 meter. Memadatkan darah untuk melepaskan skill ini, meningkatkan kerusakan sihir sebesar 50. Waktu cooldown, 3 menit. Setiap penggunaan menghabiskan 100 mana. Course Explosion, B-Rank, dapat meledakkan satu mayat atau mayat dengan diameter 20 meter. Kerusakan yang diberikan tergantung pada kekuatan mayat. Jarak casting adalah 100 meter. Tidak ada waktu cooldown. Setiap penggunaan menghabiskan 50 mana. Course Transformation, B-Rank, dapat mengubah mayat menjadi mumi. Semakin kuat mayat, semakin kuat pula mumi yang diperban itu. Jumlah transformasi per hari, 3 tim. Transformasi gurun pasir, peringkat C. Karakteristik pahlawan, saat memimpin mumi, semua mumi akan mendapatkan 30% pertahanan dan 30% kekuatan. Bakat ras, saat bertarung di gurun, kecepatan pemulihan mana meningkat sebesar 50%. Belenggu darah, saat menggunakan darah untuk mengeluarkan mantra, kerusakan sihir meningkat sebesar 60%. Deskripsi, mumi yang telah memperoleh kekuatan League. Ia memiliki potensi yang signifikan. Kelopak mata Richard terangkat, dan sorakan yang tak terkendali melonjak di dalam hatinya. Pahlawan peringkat A. Itu benar-benar pahlawan peringkat A. Sial, bukankah ini terlalu luar biasa? Dia dengan cepat menemukan. Poin utamanya, mayat League Lord pastilah hasil kerja mayat League Lord. Tidak, ada juga filakteri jiwa League Lord, yang semuanya telah membuat Gunther. Hahaha, 3 skill A-rank, dan 2 skill B-rank, masing-masing lebih kuat dari yang lain. Terlebih lagi, Gunther bukan lagi pembantu murni Grey. Dia sekarang memiliki 2 mantra ofensif yang kuat. Ini menebus kerusakan sihir yang kurang selama ini. Kali ini, Richard telah mendapatkan begitu banyak hal yang membuat otaknya berdarah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa memasukkan mayat League Lord ke dalam penjara bawah tanah akan menyebabkan perubahan yang begitu besar. Menurut perkiraannya, bahkan jika mereka melemparkan ribuan mayat iblis, level pahlawan tertinggi yang bisa dilahirkan hanya akan menjadi peringkat B. Bagaimanapun, ini adalah ruang bawah tanah bintang 1. Namun, dia tidak berharap untuk mendapatkan keuntungan yang melimpah secara tidak sengaja. Itu hanya keuntungan yang sangat besar. Siapa yang mendesain ruang bawah tanah ini? Jika desainnya bagus, seharusnya seperti ini. Itu harus dengan stick drum ayam. Akan lebih baik jika aku bisa mengambil telur naga merah di ruang bawah tanah masa depan. Tidak perlu formalitas. Gunther, di mana bola sihir jiwamu? Pahlawan mumi yang tampan itu berdiri dengan perban merah darah yang diikatkan di sekitarnya. Bola kristal seukuran kepalan tangan muncul dari udara tipis di tangannya. Tuan, aku bisa menyembunyikannya di tempat khusus. Bola sihir jiwa, level khusus. Karakteristik, filakteri jiwa dapat menyimpan jiwa. Jiwa dapat dihidupkan kembali setelah kematian dengan filakteri. Fetter Gunther Blood, skill, meningkatkan kerusakan sihir hingga 50%. Deskripsi, League Filakteri, hancurkan, mungkin Anda dapat membunuh League. Richard melirik atribut dan mengangguk puas. Ini bisa dianggap sebagai manfaat tambahan. Pemberitahuan sistem tiba-tiba berbunyi saat ini. Ding gelombang Anda telah menyelesaikan misi sampingan, hancurkan kolam darah. Kemajuan penjara bawah tanah meningkat sebesar 10%. Kemajuan penjara bawah tanah saat ini adalah 100%.
Kurung siku tutup. Anda telah menyelesaikan semua misi. Anda dapat tinggal di penjara bawah tanah selama 12 jam lagi. Setelah 12 jam, fragmen waktu akan kembali ke sungai waktu. Richard membaca pemberitahuan itu sekali dan dalam suasana hati yang baik. Menurut logika penjara bawah tanah biasa, dia seharusnya pergi ke kota Menara Putih untuk melaporkan situasinya, tetapi dia tidak menemukan apapun. Pada akhirnya, iblis seharusnya menemukan Leak dan melemparkan Leak Lord ke kolam darah. Leak Lord memperoleh pilakterinya di kolam darah. Dan itu dibangkitkan. Itu memicu bencana mayat hidup dan mengepung kota Menara Putih dengan para iblis. Lucy adalah pahlawan perkasa yang dibesarkan oleh para iblis. Dia bahkan mungkin memiliki konflik dengan Leak karena bola sihir Leak dan kemudian dengan manusia. Dia benar-benar seorang pahlawan wanita. Sekarang, dia benar-benar seorang pejalan kaki. Richard membunuh iblis itu. Para iblis melemparkan penguasa Leak ke dalam kolam darah karena filakterinya. Jadi dia tidak bisa segera dibangkitkan. Dia kebetulan sangat berhati-hati. Dia memotong-motong tubuh Leak dan melemparkan potongan-potongan itu ke dalam kolam darah, membunuh penguasa Leak. Ini mungkin arah plotnya. Jika aku tinggal di kota Menara Putih, aku bisa mendapatkan beberapa sumber daya di kota Menara Putih. Tetapi tidak mungkin untuk mendapatkan panen seperti itu. Ketika saatnya tiba, aku harus menghadapi serangan iblis dan Leak secara bersamaan. Seperti yang diharapkan, aku tidak dapat dibatasi dalam kerangka misi. Mata Richard berbinar. Dia telah menerima hadiah yang besar setelah dia melompat keluar dari misi beberapa kali. Ini memungkinkannya untuk memahami aturan. Secara bertahap, panen yang diperbesar ini membuatnya merasa nyaman di mana-mana. Dia menoleh untuk melihat kedua pahlawan itu. Dua sarang pasukan di makam kuno telah disegel. Darah segar diperlukan untuk membuka segelnya. Ambil anak buahmu dan gunakan darah segar dari kolam darah untuk membuka segelnya. Nilai dari dua sarang pasukan tingkat langka itu sangat tinggi, terutama pada saat yang genting ketika penjara bawah tanah berskala besar akan segera dimulai. Ini adalah panen yang berharga. Itu pasti telah dipersiapkan untuk kebangkitan Leak Lord jika plotnya diikuti. Sebagai bos yang kuat, tidak masuk akal untuk memiliki sedikit bawahan. Tapi sekarang, semua ini miliknya. Richard mengeluarkan beberapa tong kayu untuk air dari ruang sistem dan menyerahkannya. Gunther mengambilnya dan memperlihatkan senyum yang agak kaku. Tuan, aku bisa menangani darah ini, tidak perlu tong. Sudut mulut Richard berkedut. Pergilah. Gunther mengangguk dan berjalan menuju bagian depan kolam darah. Perlahan-lahan ia mengulurkan tangan kanannya. Tubuhnya melepaskan energi berwarna darah. Dalam sekejap, kolam darah itu mendidih. Darah itu tampaknya telah kehilangan gravitasinya dan terbang ke langit. Kemudian, ia terus berputar dan berubah menjadi sel darah yang cukup besar. Pemandangan ini cukup menarik perhatian. Benar saja, para perapal mantra adalah yang paling mencolok. Mereka dapat membuat kolam darah mengapung dengan satu tangan. Jika seorang prajurit menggunakan metode ini, mereka harus membawa tong seperti Gunther, tidak memiliki penglihatan. Aku harus mengubah karirku menjadi karir sihir. Tidak hanya kekuatan keterampilannya yang kuat, tetapi juga bisa sangat sombong. Bukankah ini lebih baik daripada para prajurit yang bodoh dan bodoh? Pada saat ini, dia diam-diam memutuskan arah karir masa depannya. Setelah darah di kolam darah melayang keluar dari udara tipis, Gunther berbalik dan memasuki makam kuno dengan darah. Kemudian, di bawah kendalinya, ia membagi darah menjadi dua bagian dan langsung membungkus patung gargoyle. Gurel, gurel. Gelembung muncul satu demi satu, dan gargoyle dengan panik menelan darah. Batu yang awalnya gelap secara bertahap menjadi berkilau. Ketika darah yang dilahap mencapai batas tertentu, kedua gargoyle itu tiba-tiba membuka mata merah mereka. Ding gelombang sarang Dark Gargoyle telah dibuka. Dua sarang pasukan tingkat langka berhasil diperoleh. Pendeta tua itu ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Ini adalah cetak biru wali kota. Richard tertawa keras. Saya pikir wali kota akan sangat senang bahwa kita membunuh iblis itu. Dia tidak akan keberatan. Akan aneh jika dia tidak melakukannya. Itu adalah cetak biru untuk bangunan permanen. Tanda seru. Hantu tua yang membanting pintu itu, dia pasti tidak membawa pintu gereja kembali. Pendeta tua John, apakah ada hal lain? Pendeta tua itu memegang dahinya tanpa daya. Dia hanya ingin membuat pertunjukan. Lupakan saja, itu bukan cetak birunya.
Apa hubungannya dengan dia? Bukan dia yang mengambilnya. Selain itu, dia tidak bisa mengalahkan Richard bahkan jika dia mau. Dia memiliki lusinan gargoyle. Tapi sekali lagi, jika dia bisa mengatasi ancaman iblis hanya dengan 3 cetak biru bangunan, itu akan menjadi kesepakatan yang bagus. Tuan Richard, istirahatlah lebih awal. Saya akan kembali ke kota Menara Putih. Para iblis yang melarikan diri itu berbahaya dan harus ditangani tepat waktu. Dia tidak ingin tinggal di tempat yang menyedihkan ini lagi setelah mengatakan itu. Dia berbalik dan pergi bersama kedua ksatria gereja itu. Setelah mereka meninggalkan desa, pendeta tua itu mendesah sedih. "Denah bangunanku, kalian berdua bajingan, apakah pihak lain mendengar kata-kata merendahkan? Kalian, aku akan memotong gaji kalian selama setahun kemudian." "Pendeta tua John, kaulah yang mengatakannya lebih dulu. Kau tahu aku melakukan kesalahan dan tidak menghentikanku. Aku akan mendendanya selama 2 tahun. Kedua ksatria gereja itu kehilangan kata-kata. Setelah Richard memperoleh 3 denah permanen, dia sangat gembira. Penjara bawah tanah ini akan runtuh dan kembali ke sungai waktu. Akan sia-sia jika menyimpan denah ini. Itu adalah sesuatu dari lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dia bisa dianggap telah menyelamatkan harta karun itu. Jika bukan karena fakta bahwa dia kehabisan waktu, dia akan pergi ke kota Menara Putih untuk berkunjung dengan ramah. Sayang sekali, keesokan paginya, tidak banyak waktu tersisa untuk meninggalkan penjara bawah tanah itu. Di bawah pengawasan ketat penduduk desa Blue Leaf, Richard, yang telah beristirahat dengan baik, memilih untuk meninggalkan ruang bawah tanah. Detik berikutnya, penglihatan Richard berkelebat, dan dia muncul di sungai yang mengering. Ketika dia melihat ke belakang, portal satu arah itu telah hancur berkeping-keping di tanah. Ding gelombang ruang bawah tanah desa terbakar telah berakhir. Fragmen waktu telah kembali ke sungai waktu. Kemajuan ruang bawah tanah Anda adalah 100%. Anda telah melenyapkan iblis dan mayat hidup yang mengancam kota Menara Putih. Anda telah menerima 10.000 poin pengalaman tambahan. Ding gelombang levelmu telah meningkat. Levelmu saat ini adalah 6. Kekuatan yang luar biasa melonjak keluar dari tubuhnya. Seolah-olah dia telah direndam dalam sumber air panas di musim dingin. Setiap sel di tubuhnya bersorak. Energi dalam tubuhnya meningkat sedikit demi sedikit, perasaan itu membuatnya mabuk. Richard menikmatinya setelah waktu yang lama dan sangat tersentuh. Bahkan jika untuk beberapa saat dan tidak meningkatkan kekuatannya, itu sepadan. Dia membuka panel atribut dan melirik. Level 6 4320 per 100.000. Pengalaman yang dibutuhkan untuk naik level telah meningkat dari 50.000 menjadi 100.000. Kesulitan naik level telah meningkat lagi. Karena dia tidak mengubah kelas, dia tidak menerima bonus atribut apapun saat mencapai level 6. Penjara bawah tanah ini secara langsung menyumbangkan lebih dari 40.000 poin pengalaman, ini terlalu mengagumkan. Seperti yang diharapkan, naik level masih tergantung pada penjara bawah tanah. Dia menarik kembali perhatiannya dan melihat pasukan di sekitarnya. Perban berwarna darah milik Gunther sangat menarik perhatian. Dia dalam suasana hati yang baik dan melambaikan tangannya. Kembali ke wilayah. Karena perbedaan waktu 10 kali lipat, 3 hari telah berlalu di ruang bawah tanah, tetapi langit di luar masih belum sepenuhnya gelap. Waktu masih tanggal 18 Mei. Tidak ada penundaan. Mereka bergegas kembali ke Twilight City. Ketika Karu melihat Richard telah kembali, dia sangat terkejut. Kerutan di wajahnya tampak hidup. Pagi ini, Richard baru saja memberitahunya bahwa dia mungkin akan pergi untuk beberapa lama. Bagaimana dia bisa kembali dalam waktu setengah hari? Namun, ketika dia melihat gargoyle di samping Richard, senyumnya kembali cerah. Kali ini, dia telah memperoleh banyak hal dari perjalanan ini. Richard tersenyum ketika dia memberitahu Karu secara singkat tentang apa yang terjadi di ruang bawah tanah. Kemudian, dia kembali ke rumah bangsawan dengan suasana hati yang baik. Setelah makan malam, dia mandi dengan nyaman dan membersihkan rasa lelah di tubuhnya. Dia mulai menghitung keuntungan dari ruang bawah tanah. Hadiah terbesar kali ini tidak diragukan lagi adalah pahlawan peringkat A, Gunther Freshblood. Dia tidak hanya bisa mengeluarkan sihir ofensif yang kuat, tetapi dia juga bisa menggunakan mayat untuk merekrut mumi. Nilai ini tidak ternilai harganya. Hanya dengan mendapatkan Gunther, dia telah mendapatkan banyak dari perjalanan bawah tanah ini.
Dia sekarang memiliki dua pahlawan peringkat A tipe pertempuran di tangannya. Gray akan membantu, dan Gunther akan menyerang. Mereka adalah pasangan yang sempurna. Hadiah kedua, 2 sarang pasukan tingkat langka dan 4 tim gargoyle gelap. Pada tahap ini, hadiah ini tidak kalah dengan pahlawan peringkat A. Itu tak ternilai harganya. Bagaimanapun, ini adalah sarang yang dapat terus-menerus menghasilkan tentara. Selain itu, ada 2 dari mereka. Dengan penambahan 4 tim gargoyle gelap, kekuatan militer Twilight City meningkat pesat. Itu adalah pasukan level 3 bintang langka, yang memiliki karakteristik mengerikan karena kebal terhadap sihir. Ditambah dengan transformasi pasir yang diberikannya, itu sangat mendominasi dan kuat. Panen ketiga adalah 3 cetak biru bangunan permanen, rumah tinggal, kandang kuda, dan kilang anggur. Untuk memperluas Twilight City, lebih banyak rumah harus dibangun. Cetak biru perumahan tidak diragukan lagi dapat mengatasi kekurangan perumahan saat ini. Peran kandang kuda juga tidak kecil. Di masa depan, mereka dapat membeli atau menangkap beberapa kuda dan unta gurun untuk dipelihara. Mereka dapat digunakan untuk menggantikan tenaga kerja dan mempercepat efisiensi produksi. Tidak perlu menyebutkan kilang anggur. Tidak peduli apapun era anggur itu adalah yang terlaris. Selama itu adalah anggur yang baik, tidak perlu khawatir tentang penjualan. Namun, satu-satunya yang disayangkan adalah bahwa anggur perlu diseduh. Saat ini, Twilight City tidak memilikinya. Selain dari 3 poin ini, sejumlah besar poin pengalaman juga merupakan manfaat dari ruang bawah tanah ini. Pasukan tempur utama Twilight City semuanya telah naik ke level 7, dan kekuatan mereka telah meningkat secara signifikan. Betapa nyamannya, senyum Richard semakin cerah. Perjalanan bawah tanah ini telah sangat meningkatkan fondasinya. Baik dalam hal pembangunan wilayah atau kekuatan pasukan, dia telah memperoleh banyak hal. Dalam kegembiraannya, Richard mandi dan pergi tidur lebih awal. Dia bangun pukul 10 pagi, hari berikutnya. Setelah sarapan, dia memanggil Karu dan mulai berpatroli di wilayah tersebut. Pihak lain melaporkan situasi wilayah tersebut secara rinci. Lord Richard, periode berbunga hutan zaitun Rusia telah berlalu dan zaitun Rusia mulai tumbuh. Sungguh menakjubkan bahwa ia matang sebulan sekali. Pada awal bulan depan, kita akan dapat memanen sejumlah besar zaitun Rusia. Diperkirakan akan ada sekitar 70.000 hingga 80.000 unit. Kelinci naga api berkembang dengan baik. Kurcaci gurun mengatakan bahwa ia dapat merontokkan bulunya untuk pertama kalinya pada akhir bulan. Bayi-bayi itu tumbuh dengan cepat. Mereka bisa memasuki periode panas bulan depan dan menjalani babak kedua reproduksi. Jika kita mempertahankan momentum ini, saya kira kita tidak akan jauh dari produsen bulu kelinci naga api dalam skala besar. Karena layunya bunga zaitun Rusia, lebah mahkota gurun hanya bisa terbang lebih jauh untuk memetik bunga. Mungkin, jumlah madu yang diseduh kali berikutnya akan berkurang. Bengkel makanan telah selesai dibangun, tetapi saat ini, bengkel tersebut hanya dapat melakukan beberapa produksi makanan sederhana. Tidak ada koki tingkat tinggi di wilayah tersebut, jadi tidak mungkin untuk melakukan penelitian makanan. Saat Karu mengatakan ini, keduanya tiba di depan bengkel makanan. Bangunan tanah dan batu setinggi 3 lantai itu tampak cukup mengesankan. Richard mengerutkan kening. Kurangnya bakat, masalah ini membuatnya pusing. Wilayah orang lain memiliki terlalu banyak pengungsi, jadi itu merepotkan. Wilayahnya sama sekali tidak memiliki pengungsi. Sudah lebih dari setengah bulan, dan hanya sekelompok orang. Seperti Adele yang datang, di padang pasir yang luas, tidak hanya sumber daya yang langka, tetapi populasinya juga sangat langka. Ini adalah masalah yang harus dihadapi Richard. Dia berpikir sejenak dan berkata perlahan, bengkel makanan dapat memilih bakat dari penduduk. Selama penduduk dapat membuat makanan khusus, mereka dapat bergabung. Pasar yang kita hadapi sangat luas. Selama semuanya baik-baik saja, tidak perlu khawatir tentang penjualan. Ketika buah zaitun matang, kita masih bisa menggunakannya sebagai bahan baku produksi. Selain itu, aku akan memberimu 10 unit madu gurun untuk melihat apakah kita bisa mengembangkan makanan tingkat tinggi. Karu mengangguk berulang kali. Aku akan mengaturnya segera. Richard melihat ke bengkel makanan kosong di pintu dan mendesah penuh emosi. Talon, saatnya untuk menyelesaikan masalah ini. Twilight City bahkan tidak bisa memuaskan 500 orang yang dibutuhkan untuk naik level ke kota level 2. Ini terlalu merepotkan. Saat ini,
1000 teratas dalam daftar peringkat wilayah sudah menjadi kota level 3. Dia masih kota level 1, dan peringkatnya telah turun di bawah 50 hingga 60 juta. Dibandingkan dengan para penguasa yang kaya akan sumber daya, Twilight City jelas terlalu lemah. Sesaat kemudian, Karu sepertinya mengingat sesuatu. Lord Richard, para pengungsi di oasis itu mungkin bisa menebus kekurangan sumber daya kita. Tidak hanya tidak ada kekurangan makanan di oasis, tetapi mereka juga ingin penduduk Twilight City mencari perlindungan di sana. Mereka mungkin memiliki barang pemberian Tuhan seperti hutan zaitun Rusia. Jika kita dapat menempati oasis di luar itu, kita tidak hanya akan dapat memperoleh sejumlah besar orang untuk mengisi kekosongan, tetapi kita juga dapat memperoleh barang pemberian Tuhan. Richard mengangkat alisnya. Dia selalu mengingat hal ini, tetapi karena oasis itu berjarak perjalanan sehari semalam dari Twilight City, dia tidak pernah meluangkan waktu untuk melakukannya. Kata-kata Karu membuatnya membuat keputusan. Belum lagi hal lain, perjalanan itu sepadan bagi penduduk Twilight City yang sangat dibutuhkan. Perasaan tidak mampu meningkatkan populasi terlalu mengganggu. Richard dan Karu berdiskusi kapan harus menjelajahi oasis yang menampung ratusan pengungsi. Richard menyerahkan 3 cetak biru bangunan yang diperolehnya dari ruang bawah tanah sesudahnya. Nada suaranya serius. Karu, skala wilayah itu perlahan meluas. Segera pilih bakat dari penduduk dan bentuk Departemen Perencanaan untuk mempelajari rencana pembangunan masa depan Twilight City. Bagilah bangunan menjadi beberapa kategori. Rencanakan bangunan sesuai dengan fungsi dan posisinya. Pada saat yang sama, sisakan ruang untuk pembangunan di masa mendatang. Tanda seru. Hal ini perlu segera dilakukan. Ambil beberapa cetak biru bangunan ini dan buat rencana yang bagus untuk melihat di mana itu cocok untuk dibangun. Kita dapat menunda kandang kuda dan kilang anggur, tetapi kita harus segera membangun bangunan tempat tinggal. Dengan perkembangan wilayah itu, Richard sudah mempertimbangkan pembentukan departemen administratif. Beberapa orang yang tersebar tidak selalu dapat mengelola Twilight City. Harus ada departemen fungsional. Karu mengambil cetak biru itu dan memperhatikan sikap serius Richard, jadi dia mengangguk dengan tegas. Ya, Tuhan, saya akan segera mengeluarkan peraturan daerah tentang rencana wilayah itu agar Anda dapat memutuskannya. Richard mengangguk pelan. Karu sangat dapat diandalkan dalam segala hal dan sangat dipercaya olehnya. Sayangnya, dia sedikit lebih tua. Jika dia 20 tahun lebih muda, dia mungkin dapat lebih membantunya. Sementara keduanya berdiskusi, Adele, yang membawa palu tembaga bergagang panjang di punggungnya, bergegas datang dengan gembira dari tempat yang tidak jauh. Selamat siang, Tuanku Richard. Richard berbalik dan melihat ekspresi senang pihak lain. Dia tidak bisa menahan senyum. Tidak perlu bersikap sopan, Adele. Ada apa? Ini adalah harta karun Twilight City. Dia tahu lebih baik daripada siapapun seberapa besar kekuatan pertempuran mumi yang diperban telah meningkat setelah diperkuat. Adele segera berkata, Tuan, saya ingin terus meneliti cara meningkatkan kekuatan serangan pasukan. Saat dia mengatakan ini, dia tampak sedikit bersemangat. Ketika saya meneliti karakteristik serangan mumi yang diperban, saya telah menyentuh ambang batas pandai besi kelas khusus. Richard tertarik. Dia tentu saja senang karena bawahannya telah menawarkan diri untuk bekerja. Sekarang kita memiliki mumi yang diperban, prajurit kalajengking beracun, kapak orang mati, dan gargoyle kegelapan. Kelima jenis prajurit ini cocok untuk penelitianmu. Sarang pasukan mana yang ingin kamu pelajari? Firaun terkutuk adalah prajurit sihir. Toko pandai besi tidak dapat memperkuatnya. Dan jika mumi yang diperban diperkuat lagi, itu akan menjadi serangan elit. Mata Adele membara. Bala bantuan mumi yang diperban dapat ditransplantasikan pada prajurit kalajengking beracun. Richard langsung setuju. Kalau begitu, mari kita teliti prajurit kalajengking beracun. Penguatan mumi yang diperban terlihat jelas bagi semua orang. Jika prajurit kalajengking dapat diperkuat dengan satu putaran, bukankah kekuatan pertempuran prajurit yang sudah tirani ini akan berada di luar grafik? Richard membuka toko pandai besi dan menambahkan opsi untuk mengembangkan prajurit kalajengking beracun. Serangan dasar prajurit kalajengking, perkiraan waktu pengembangan, 10 hari, perkiraan sumber daya yang dibutuhkan, 20.000 koin emas, 20.000 kayu, 30.000 unit biji besi, tingkat keberhasilan, 70%. Dibandingkan dengan pengembangan mumi yang diperban,
prajurit Kalajengking menghabiskan lebih banyak sumber daya, dan waktunya meningkat menjadi 10 hari. Untungnya, dia tidak perlu menginvestasikan semuanya sekaligus. Meskipun dia masih memiliki 100.000 unit sumber daya, ini tidak dapat dihabiskan. Tingkat keberhasilannya hanya 70%, dan tingkat keberhasilan fitur pahlawan Adele meningkat sebesar 30% yang mencapai 100%. Tidak perlu khawatir tentang itu. Richard hendak melihat bagaimana Adele biasanya melakukan penelitiannya setelah dia meninggalkan 30.000 unit sumber daya. Tiba-tiba, seorang magang pandai besi melaporkan bahwa seorang penduduk telah meminta untuk menemuinya. Ketika Richard mendengar ini, Richard hanya bisa meratapi kerja kerasnya dan tidak bisa meluangkan waktu. Dia membiarkan Adele menyibukkan diri dan meninggalkan toko pandai besi bersama Karu. Hal pertama yang dia lihat ketika dia keluar dari pintu adalah bibi gemuk yang wajahnya seperti apel merah yang dibelah dua. "Selamat siang, Tuan Richard." Richard segera mengenali penduduk ini yang bertugas mengelola hutan zaitun Rusia. Wajah pihak lain itu benar-benar meninggalkan kesan yang mendalam padanya. "Selamat siang, Bibi Mary. Apakah ada masalah dengan hutan zaitun Rusia?" Bibi gendut itu menggelengkan kepalanya berulang kali. "Tidak masalah. Kita berada di hutan zaitun Rusia sepanjang hari. Kita pasti tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada zaitun itu." Richard sedikit penasaran. "Oh, kalau begitu, masalah apa yang kau minta aku temui?" Sebagai penguasa Twilight City, dia memiliki status yang tinggi. Sangat sedikit penduduk yang akan langsung meminta untuk menemuinya. Biasanya, Karu bisa mengatasinya jika ada masalah. Bibi gendut itu menggunakan nada bicaranya yang unik untuk menjelaskan semuanya dengan sangat cepat. "Kau selalu mengatakan tawon beracun tidak boleh diprovokasi. Tapi hati kita sakit saat melihat mereka memakan lebah. Itu adalah lebah yang menyeduh madu mahkota gurun. Bagaimana kita bisa membiarkan tawon-tawon itu merusaknya? Kami hanya ingin menemukan sarang tawon-tawon itu dan membakarnya. Awalnya, tidak ada kemajuan sampai kemarin, dan mereka benar-benar menemukan cara untuk kita." Mata Richard langsung berbinar. Tawon-tawon beracun itu sering datang untuk memburu lebah gurun, yang membuatnya sangat marah. Namun, orang-orang itu level 5, dan potensinya mencapai rare 3 bintang. Mereka tidak hanya kuat, tetapi mereka juga terbang sangat cepat, lalu menghilang setelah setiap perburuan. Ini membuatnya sangat kesal. Dia begitu sibuk sehingga kakinya tidak menyentuh tanah. Dia tidak punya waktu untuk mencari tahu bagaimana menghadapi hal ini sehingga dia tertunda. Dia tidak menyangka bahwa bibi gendut dan yang lainnya telah menemukan cara. Dia dengan cepat bertanya, "Metode apa yang bisa kita gunakan untuk menemukan sarang tawon-tawon beracun?" Ketika bibi gendut itu melihat keterkejutan Richard, dia juga tersenyum lebar. "Makanan tawon adalah daging, dan mereka memburu lebah untuk makanan. Kami bertanya-tanya apakah kami bisa menggunakan daging lain untuk menggoda tawon-tawon itu. Setelah mencoba berulang kali, kami menemukan bahwa tawon-tawon itu memang tertarik pada daging lain, dan mereka menyukai daging kering kelinci naga api yang paling Anda buru. Kami mengajukan 2 unit dendeng kelinci dari Lord Karu, lalu merendam dendeng itu dalam tanaman yang bisa mengeluarkan bau khusus. Selama percobaan kemarin, tawon beracun itu tidak menolak bau tawon tanaman dan mengambil dendeng yang sudah direndam. Kami langsung mengikutinya, tetapi jaraknya terlalu jauh dan kami tidak dapat menemukannya bahkan setelah 1 jam. Saat itu, langit gelap dan kami tidak dapat melihat lingkungan dengan jelas, jadi kami harus menyerah." Saat dia mengatakan ini, wajahnya yang menyesal menjadi bersemangat lagi. Tetapi ini juga membuktikan bahwa metode ini efektif. Richard sedikit terkejut. Tanaman jenis apa yang bisa meninggalkan aroma yang begitu panjang? Dan kalian bisa melacak satu sama lain berdasarkan aromanya. Hidung jenis apa ini? Anjing berbentuk manusia. Bibi gendut itu berkata dengan bangga, "Tuan, salah satu penduduk yang mengelola hutan zaitun Rusia memiliki hidung yang sangat istimewa. Selama dia mencium aroma tanaman itu, dia akan bersin dengan tidak nyaman. Kami telah mengujinya berkali-kali, jadi tidak ada kesalahan sama sekali." Richard tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bukankah ini hanya alergi terhadap aroma-aroma itu? Bisakah ini berhasil? Namun, jika dia dapat menemukan sarang tawon beracun itu dan mengambilnya sendiri, ini akan menjadi keuntungan besar. Itu adalah pasukan tingkat langka, dan mungkin ada ribuan dari mereka.
Ketertarikan Richard terusik oleh pemikiran tentang ribuan tawon beracun tingkat langka yang mengelilingi musuh. Hal yang paling didambakan dari tawon beracun bukan hanya kekuatannya, tetapi juga jumlahnya yang sangat banyak. Ada ribuan dari mereka di sarang, semuanya langka 3 bintang, level 5. Jika benda ini menjadi gila, siapa yang akan mampu menahannya? Jika dia dapat menguasai tawon beracun dan menempatkannya di hutan zaitun Rusia untuk melindungi lebah gurun. Satu pasukan bahkan tidak perlu menjaga hutan zaitun. Tanda seru, bahkan keamanan seluruh wilayah dapat dijamin. Benda ini tidak kalah berharga dari sarang gargoyle kegelapan. Setelah Richard berbicara dengan bibi gemuk itu sebentar, dia tidak ragu-ragu dan segera mengumpulkan pasukan untuk pergi ke hutan zaitun. Pasukan terbang ini, terutama gargoyle kegelapan, sangat cocok untuk melacak tawon beracun. Ketika mereka tiba di hutan zaitun, para penduduk telah menyiapkan segalanya. Untuk digunakan, Richard mengunjungi pemuda yang memiliki kemampuan penciuman yang unik di mata penduduk lainnya. Dia menyemangati pemuda itu. Kalau saja dia tidak bereaksi terhadap bau tertentu, dia pasti sudah menyarankan pemuda itu untuk memeriksakan diri ke dokter. Tuan, dendeng kelinci yang direndam dalam sari tumbuhan itu sudah ada di sini. Richard sudah merenggangkan banyak daging kelinci kering karena terlalu lama direndam. Dia mengangguk sedikit dan meminta mereka untuk menggantung daging kelinci kering itu di posisi yang sama seperti hari sebelumnya. Ashe, terdengar bersin keras. Richard menoleh dan melihat bahwa itu memang pemuda yang tadi. Namun, pemuda itu tidak hanya tidak malu, dia juga memandang penduduk sekitar dengan bangga. Merupakan suatu kehormatan bisa membantu Tuan yang agung. Ketika Richard melihat ini, dia hanya bisa berpura-pura tidak melihatnya. Asal dia senang. Perburuan tawon tidak dibatasi waktu. Yang tersisa hanyalah menunggu setelah daging kelinci kering digantung. Setengah jam kemudian, bas, bas, bas. Tiba-tiba, lebah-lebah di sekitar mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Richard mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. 3 tawon penyengat turun dari langit. Tawon-tawon itu bermaksud berlari ke sarang. Namun, dalam sekejap mata, mereka seperti mencium sesuatu. Mereka berbalik dan terbang menuju hutan zaitun berisi daging kelinci kering. Mereka bisa merasakan makanan itu mengandung energi khusus, yang membuat mereka sangat bersemangat. Seekor tawon penyengat terbang ke garpu dan mulai menundukkan kepalanya untuk mengendus daging kelinci kering. Setelah beberapa saat, tawon penyengat itu meraih daging kelinci kering yang panjang dan terbang ke atas. 2 tawon penyengat lainnya melakukan hal yang sama. Mata Richard berbinar saat melihat tawon penyengat membawa daging kelinci kering. Ini ide yang bagus. Baunya tidak hanya bisa dilacak, tetapi kecepatan tawon beracun itu juga bisa diperlambat. Saat Richard melihat tawon beracun itu terbang menjauh, dia melambaikan tangannya. Gargoyle gelap di belakangnya segera mengangkat pemuda itu, lalu kakinya yang tebal dan kuat itu menatap tajam ke tanah. Bang! Sayapnya mengepak dan terangkat ke udara. Pada saat yang sama, semua gargoyle gelap itu terbang dan mengikuti tawon beracun itu. Richard tidak tinggal lebih lama lagi. Dia berbalik dan meninggalkan hutan zaitun. Dia memimpin pasukan lainnya untuk mengikutinya. Namun, saat mereka berjalan di atas pasir, tidak peduli seberapa cepat mereka tidak bisa dibandingkan dengan terbang. Segera, gargoyle gelap di depannya menghilang. Richard melihat gargoyle gelap melayang di udara setelah dia melintasi beberapa bukit. Gargoyle gelap itu menunjuk ke arah lain. Richard mengikuti arah, dan gargoyle gelap yang berhenti untuk menunjukkan jalan segera kembali ke tim. Begitu saja, dengan gargoyle gelap sebagai penunjuk jalan, ia melewati banyak perkemahan militer di alam liar. Target hari ini adalah tawon beracun. Ia untuk sementara tidak tertarik memindai peta. 1-2 jam, setelah 6 jam penuh, gargoyle gelap yang kembali ke tim telah dikirim untuk putaran berikutnya. Tepat ketika Richard merasa lelah, ia melihat gargoyle gelap terbang di depannya bersama pemuda itu. Pemuda itu dengan bersemangat melambaikan tangannya di udara. Tuanku, tawon beracun ada di puing-puing itu. Ashe, tepat ketika Richard semakin dekat, ia mendengar teriakan gembira dan bersin keras pemuda itu. Richard mengangguk dan memberi isyarat kepada gargoyle gelap itu untuk meletakkan sisi lainnya di bawah. Ia menoleh untuk melihat. Di depannya ada area puing-puing, dan batu-batu yang berantakan menutupi tanah. Ia tidak bisa melihat tawon beracun di udara. Teruslah memimpin. Jalan, Ashe, ya, Tuan, Ashe.
Petik 2. Richard merasa lega dengan bimbingan kemampuan khusus pemuda itu. Dia tidak terburu-buru untuk naik. Pertama, dia membiarkan Gray memimpin pasukan untuk mengintai jalan. Pada saat yang sama, dia menyebarkan gargoyle gelap untuk berjaga-jaga. Di lingkungan yang tidak dikenal, yang terbaik adalah berhati-hati. Jauh lebih mudah untuk mengintai situasi sekitar dengan pasukan terbang. Tidak lama setelah Gray pergi, tiba-tiba, gemuruh. Bumi berguncang hebat seolah-olah ada kekuatan hidup yang mengerikan yang telah menghancurkan bumi. Gempa bumi. Ekspresi Richard berubah drastis. Bencana alam seperti ini tidak masuk akal. Semuanya, segera mundur. Pada saat ini, gargoyle gelap di langit tiba-tiba menukik tajam dan membawanya di punggungnya. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang ke udara dengan tatapan tajam. Saat garis pandangnya meningkat, Richard dapat melihat dengan jelas tanah di depannya terus runtuh. Bahkan meluas dengan gila dari dalam. Debu tebal membubung setinggi ratusan meter. Retakan besar muncul, dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Pemandangan itu sangat mengerikan. Gargoyle gelap di langit terus menukik ke bawah. Ia mengangkat pasukan di tanah dan lolos dari bahaya. Namun, jumlah gargoyle gelap terlalu sedikit. Sejumlah besar pasukan terkubur di retakan tiba-tiba di tanah karena kecepatan larinya terlalu lambat. Wajah Richard berubah pucat sementara Richard melihat debu yang bergulung di tanah. Gargoyle gelap, bawa pasukan ke tempat yang aman dan segera kembali untuk mencari dan menyelamatkan. Ini hanyalah bencana yang tak terduga. Dia bisa mengerti bahwa musuh yang kuat telah muncul. Namun gempa bumi yang tiba-tiba, hantu sialan ini telah meramalkannya. Ketika asap tebal berangsur-angsur menghilang, wajah Richard tiba-tiba tampak lebih baik. Banyak pasukan merangkak keluar dari tanah. Transformasi pasir. Keterampilan penyelamat hidup yang kuat ini sekali lagi menunjukkan nilainya yang tidak dapat ditukar dengan emas. Namun, dia tetap tidak santai. Dia memerintahkan pasukan untuk segera mundur dari area ini. Tidak ada yang tahu tentang gempa susulan. Dia duduk di belakang gargoyle gelap dan bergegas ke area pusat di bawah perlindungan gargoyle gelap lainnya. Gunther baru saja dibawa oleh gargoyle gelap, tetapi masih belum ada berita tentang Gray. Kematian pasukan lain paling-paling akan menyebabkan hilangnya sumber daya, tetapi jika sesuatu terjadi pada pahlawan peringkat A, itu bukan sesuatu yang dapat diganti dengan sumber daya. Langit tertutup pasir dan debu, dan pasir halus terus-menerus bertiup di wajah Richard. Penglihatannya sangat buruk. Untungnya, Gray tidak pergi jauh. Sesaat kemudian, dia menemukan gargoyle gelap lainnya di udara. Gray, yang telah mengaktifkan transformasi pasir, berdiri di atas batu di tanah. Suara batu pecah terus terdengar di sekitar seolah-olah gempa susulan belum berlalu. Ashe, bersin pemuda di udara sedikit meredakan suasana. Richard merasa lega ketika dia hanya memastikan beberapa korban. Namun sedetik kemudian, dia tiba-tiba menoleh. Pada saat ini, debu di depannya berangsur-angsur menghilang, dan tubuh besar yang tingginya lebih dari 10 meter samar-samar terlihat di antara debu. Itu seperti makhluk jahat yang merangkak keluar dari jurang. Sosok yang terus bergoyang dan suara retakan aneh itu meningkatkan atmosfer yang menakutkan ke tingkat tertinggi. Richard akhirnya melihat keberadaan itu ketika debu berangsur-angsur mereda. Itu adalah pohon raksasa kuno yang setengah terkubur di dalam tanah. Tingginya 15 meter tepat di atas tanah. Tidak seorang pun tahu seberapa dalam ia terkubur di bawah batang pohon yang tebal itu. Wajah yang bengkok ada di pohon raksasa kuno ini, yang tampak sangat menakutkan di kulit kayu yang keriput. 7 atau 8 cabang raksasa yang dapat berputar terus-menerus menamparkan batu-batu di sekitarnya yang menekan tubuh itu. Kekuatan yang mengerikan itu terus menghancurkan batu-batu itu seolah-olah mereka mencoba melarikan diri. Suara teredam tadi bukanlah gempa susulan, tetapi gerakan pohon raksasa kuno yang membombardir batu-batu besar. Cabang-cabangnya tumbuh rapat, tetapi tidak ada satupun daun di atasnya. Setiap cabang dipenuhi dengan buah-buahan abu-abu seukuran kepalan tangan. Target hari ini, tawon beracun saat ini terbang dengan gila-gilaan di cabang-cabang itu. Richard awalnya mengira bahwa tawon beracun telah membangun sarang mereka di pohon raksasa kuno ini, tetapi pemandangan yang mengejutkannya. Buah berwarna abu-abu itu mekar, dan 7 atau 8 tawon beracun muncul di dalamnya. Ada tabung kecil yang terhubung dengannya, seperti tali pusar induknya. Setelah buah berwarna abu-abu itu mekar, tawon-tawon basah itu perlahan-lahan terbangun. Mereka melebarkan sayapnya untuk mengeringkan tubuhnya,
lalu melepaskan diri dari tali pusar dan terbang keluar. Richard terkejut dengan pemandangan ini. Tawon beracun, tumbuh di pohon ini. Kehidupan macam apa pohon itu? Mengapa begitu aneh dan menakutkan? Richard tidak pernah mengira tawon beracun bisa tumbuh di pohon. Dunia ini juga terpisah dari Dapu. Setelah Richard menarik napas dalam-dalam, dia melihat pohon raksasa kuno berwajah manusia, dan pohon itu tidak memperhatikan mereka. Pohon itu masih sibuk menghancurkan batu-batu besar di bawah batang pohon. Dengan lambaian tangannya, Richard membuat gargoyle gelap itu menurunkan tubuhnya untuk menghindari ketahuan. Tuan, tanda seru, Gray, yang masih di tengah transformasi pasir, segera melangkah maju dan memberi hormat setelah Richard mendarat di tanah. Richard melihat sekeliling. Bagaimana korbannya? Transformasi pasir telah diaktifkan. Jadi, itu tidak akan berdampak banyak. Dia mengangguk dan langsung ke intinya. Apa yang terjadi dengan pohon raksasa kuno berwajah manusia itu? Apakah itu penyebab gempa bumi? Mumi yang diperban itu menggelengkan kepalanya. Kami baru saja tiba, dan bumi berguncang. Pohon raksasa kuno berwajah manusia itu baru muncul setelah bumi terbelah. Richard mengangguk dan menundukkan kepalanya ke tanah yang hancur dan pasir kuning di celah-celah. Tampaknya ada sesuatu yang terkubur jauh di bawah tanah. Namun sayangnya, dengan gempa bumi yang begitu besar, semuanya hancur. Ini mengingatkannya pada tanah mayat hidup yang telah melahirkan Grace setelah mendapatkan peti pengorbanan. Runtuhnya terowongan itu sangat dahsyat. Kekuatan pohon raksasa berwajah manusia kuno ini mengerikan. Aku bisa mencium aura yang mematikan dari tubuhnya. Api jiwa Gray menyala dan melonjak, dan nadanya yang kosong jarang serius. Richard menarik napas dalam-dalam setelah melihat 7 atau 8 raksasa yang dengan gila-gilaan membombardir batu-batu besar dan menciptakan suara sekeras gempa bumi. Dia membuka panel statistik lawan. Pohon kuno dewa, tipe rekrut, unit bos. Level, 10 bos tingkat lanjut. Kerusakan sihir meningkat 100%, pertahanan meningkat 100%. Potensi, peringkat A. Garis keturunan, pohon kebencian khusus. Efek merapal mantra meningkat 50%. Mana, 2000 poin, memulihkan 20 poin per detik. Keahlian, tubuh kebencian peringkat A, tubuh yang diperoleh dengan melahap daging pohon kuno dewa. Kebal terhadap semua mantra dan kutukan di bawah peringkat A. Kebal terhadap keterampilan eksekusi jiwa dan racun mematikan. Dan mampu menyerap energi dari mayat di sekitarnya untuk memulihkan vitalitas dengan cepat, hingga energi mayat habis. Koloni lebah reproduksi, peringkat A, mampu mereproduksi koloni lebah sebagai mangsa. Koloni lebah yang bereproduksi dibagi menjadi 3 tingkatan, tawon berbisa, tawon pembantaian, dan tawon kematian. Tingkat reproduksi berbeda, dan energi yang dikonsumsi berbeda. Tawon yang dapat direproduksi saat ini, tawon berbisa, langka 3 bintang. Jumlah tawon yang dapat direproduksi, 1.500 per 3.000. Melahap dan memperkuat peringkat A, mampu melahap energi dalam mayat dan daging untuk memperkuat diri sendiri. Dan pada saat yang sama, memperkuat kekuatan koloni lebah. Cabang pohon layu, peringkat A, mampu mengendalikan cabang pohon layu tubuh untuk menyerang musuh, dengan peluang 20% memicu keterampilan eksekusi jiwa, menghancurkan jiwa, langsung membunuh musuh. Bisikan jiwa, peringkat A, dalam diameter 100 meter dari batang pohon. Pohon kuno terkutuk dapat memengaruhi pikiran musuh, menyebabkan keinginan musuh runtuh. Karakteristik bos, mampu mengubah tanah dalam diameter 100 meter menjadi tanah busuk, mampu menyimpan energi mayat di dalam tanah. Bakat ras, dapat mencabut akar dari tanah dan berjalan perlahan. Kawanan belenggu, ketika kawanan berada dalam jarak 200 meter dari pohon terkutuk. Potensinya meningkat 1 level. Deskripsi, pohon jahat yang lahir dari daging dan darah dewa yang berdosa. Jangan memprovokasinya. Setelah Richard memeriksa atribut, napasnya menjadi cepat. Sungguh eksistensi yang mengerikan. Selain naga gurun raksasa yang atributnya penuh tanda tanya di dekat portal satu arah, pohon raksasa kuno milik dewa ini pada akhirnya adalah monster terkuat yang pernah ditemuinya. Tidak hanya level 10, tetapi juga unit bos dengan level yang sangat langka. Pengenalan resmi, era cemerlang, dengan jelas menyatakan bahwa jumlah bos yang lahir di alam liar itu langka. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur yang melampaui pahlawan dengan level yang sama. Mereka melampaui pahlawan dengan level yang sama, bukan prajurit.
Makna di balik ini sudah jelas dengan sendirinya. Awalnya aku ingin mengambil alih sarang tawon beracun itu dan memindahkannya ke hutan zaitun Rusia untuk melindungi lebah gurun, tetapi bagaimana aku bisa memainkan ini? Sementara dia melihat ukuran tawon yang mengerikan, cabang-cabang raksasa yang terus-menerus melambai, dan masa tawon beracun yang padat. Richard merasa kulit kepalanya mati rasa. Bagaimana kita melawan ini? Tawon beracun saja sudah cukup baginya. Belum lagi rasa kesal dari pohon raksasa berwajah manusia purba itu sendiri, yang memiliki sifat mortalitas 20%. Bahkan jika semua pasukannya bergegas, mereka tidak dapat melakukan apapun pada bosnya. Pergi dulu. Richard dengan tegas memberi perintah untuk mengungsi ketika dia melihat sebagian besar debu telah menghilang. Bos ini bukanlah sesuatu yang bisa kita hadapi saat ini. Lawannya terlalu kuat. Richard menghela napas panjang setelah dia menunggangi gargoyle gelap dan terbang keluar dari area reruntuhan. Tuan, apakah kita sudah menemukan sarang tawon beracun? Gunther, yang menunggu di belakang, tidak tahu bos mengerikan macam apa yang bersembunyi di dalam. Richard memutuskan dalam hatinya setelah dia meminta Gray menjelaskan. Gunther, tinggalkan 2 tim mumi berwarna darah di sekitar untuk memantau pohon raksasa berwajah manusia kuno. Kita akan menghadapinya saat kita lebih kuat. Mumi berwarna darah adalah prajurit yang direkrut dari mayat. Gunther bisa merekrut 3 tim setiap hari, jadi dia tidak akan merasa buruk bahkan jika mereka semua mati. Baik, Tuan. Gunther segera mengatur 2 tim mumi berwarna darah dengan kerja sama gargoyle gelap. Mereka tidak terlalu dekat dengan pohon raksasa berwajah manusia kuno. Mereka hanya perlu menentukan lokasi pohon dendam kuno. Bagaimanapun, bakat rasial pihak lain memungkinkan. Mereka mencabut akarnya dan melarikan diri. Jika mereka membiarkan pohon raksasa berwajah manusia purba itu melarikan diri, bukankah itu kerugian besar? Richard tidak dapat menyelesaikannya sekarang, dan dia tidak dapat terus melakukannya. Jika aku dapat menanam pohon kuno dewa di dekat hutan zaitun Rusia, siapa yang akan takut mencuri madu dan kelinci naga api? Richard sangat bersemangat hanya dengan memikirkan adegan itu. Namun untuk saat ini, dia harus kembali terlebih dahulu. Dia tidak akan dapat menyelesaikan tujuan kecil ini untuk saat ini. Dalam perjalanan kembali, Richard meminta Gray dan Gunther untuk memimpin setengah dari pasukan dan menyapu sekeliling. Jika mereka tidak dapat mengalahkan bos, mereka tidak dapat kembali dengan tangan kosong. Nelayan tua itu tidak akan pernah menerbangkan angkatan udara. Ini adalah sikap keras kepala terakhir. Waktu untuk menemukan mangsa berkurang, dengan gargoyle gelap sebagai unit pengintaian udara. Pasukan itu hanya perlu pergi langsung ke tempat berkumpulnya monster liar yang ditemukan dan dikalahkan oleh gargoyle. Tidak perlu lagi membuang banyak waktu untuk mencari. Richard merasakan nikmatnya menunggangi gargoyle gelap dan terlalu malas untuk berjalan. Dia langsung merekrut 2 gargoyle gelap sebagai tunggangannya. 1 duduk, dan yang lain terbang di bawah. Jika dia jatuh, gargoyle lainnya masih bisa menangkapnya. Sebagai sebuah konstruksi, gargoyle gelap setinggi 3 meter itu memang kuat. Tidak hanya bahunya lebar dan tebal, tetapi kecepatan terbangnya juga kuat. Itu tidak sedikit pun tidak stabil karena membawa seseorang di punggungnya. Namun, seluruh tubuhnya kaku. Pantatnya akan sakit setelah duduk lama. Richard hanya menugaskan Gray dan Gunther 1 tim kecil gargoyle untuk mengintai jalan. Ia kemudian memimpin 2 tim kecil gargoyle dan mulai memindai peta. Gargoyle gelap langkat 3 bintang, level 5. Itu hanyalah mesin pembunuh. Selain tidak memiliki skill soul execution, serangannya bahkan lebih kuat dari Axe of the Dead. Ia dapat mencabik-cabik musuh di tanah menjadi berkeping-keping dengan menukik menggunakan cakarnya yang tajam. Selain itu, pertahanannya yang kuat dapat tetap utuh meskipun dikelilingi oleh musuh. Setiap perkemahan monster dapat dibunuh 7 kali masuk dan 7 kali keluar. Ini membuat Richard menyadari kekuatan gargoyle gelap sekali lagi. Selain sumber daya mahal yang dibutuhkan untuk merekrut, tidak ada yang salah dengan cabang pasukan ini. Sudah larut malam ketika Richard kembali ke Twilight City. Semua cabang pasukan membawa muatan mangsa di punggung mereka. Hari ini, dengan gargoyle yang mengintai jalan, mangsa yang mereka peroleh beberapa kali lebih banyak dari yang mereka buru sebelumnya. Jumlah mumi berwarna darah bintang 1 elit di belakang Gunther juga telah mencapai 4 regu. Tak satu pun mayat yang mereka buru hari ini terbuang sia-sia. Mereka telah mendapatkan banyak hal.
Mereka meletakkan mangsa di samping sumur air dan membiarkan Mumi dari 2 regu menjaganya. Richard kembali ke rumah bangsawan. Ketika dia memasuki rumah, dia menemukan Karu masih di sana. Di aula, lampu minyak yang terbuat dari lemak hewani menyinari cahaya redup. Di seberang Karu, 3 pria parubaya diikat dengan tali seolah-olah mereka melakukan kejahatan dan sedang diinterogasi. Karu segera berdiri dan membungkuk ketika dia melihat Richard memasuki ruangan. "Selamat malam, Lord Richard." Richard mengangguk sedikit dan menatap orang-orang itu dengan cemberut. "Apa yang terjadi?" Karu berkata dengan nada serius, "Oasis mengirim 3 mata-mata ini. Mereka berpura-pura bergabung dengan kita sore ini. Tetapi secara diam-diam mendorong penduduk untuk meninggalkan wilayah mereka dan bergabung dengan kota Oasis. Penduduk, segera melaporkannya kepada kami ketika mereka menemukannya." Mata Richard berubah dingin. "Kota Oasis? Ya, itu oasis yang ditemukan tim penjelajah beberapa hari lalu. Mereka membangun sebuah kota." Richard terkejut. Bagaimana kota Oasis bisa menampung begitu banyak orang? Ratusan pengungsi tidak cukup untuk memuaskan seleranya. Mengapa mereka harus datang ke Twilight City untuk merekrut orang? Apa sebenarnya yang ada di oasis gurun itu? Bagaimana bisa memberi makan begitu banyak orang? Kemarin, Karu telah menyebutkannya kepadanya. Tetapi dia tidak menyangka pihak lain akan muncul sendiri sekarang. Ketika dia sadar kembali, dia sangat tertarik. Dia sangat merasakan bahwa ada manfaat besar yang tersembunyi di dalamnya.